pengertiannya. Perempuan yang kedapatan berzina dalam hukum Taurat itu adalah dirajam, Bang Juma. Nah, ini dibawa oleh ahli Taurat itu, dicobai Yesus. Untuk mencobai Yesus dibawalah orang berzina, perempuan berzina ini. Kata orang-orang Yahudi itu, ya orang-orang Farisi itu kepada Yesus, "Guru, dalam hukum kami, jika perempuan berzina akan dihukum rajam atau dilempar sampai mati, lempar batu sampai mati. Bagaimana menurutmu, Guru?" Itu kata ahli Farisi itu. Nah, dia mempertentangkan, mencoba hukum yang tidak bisa dirubah ini, Bang Juma. Hukum yang tidak bisa dirubah jika ada perempuan berzina akan dilempar sampai mati. Dibawa hukum ini kepada Yesus. Bagaimana pendapatmu, Guru? Tapi Yesus menjawab, "Jika ada di antara kamu yang tidak bersalah dan tidak berdosa, baiklah kamu melempar duluan kepada perempuan ini." Nah, ketika Yesus mengatakan, jika ada di antara kamu yang tidak berdosa, baiklah melempar perempuan ini duluan. Tentu mereka tidak berani. Padahal dalam kitabnya sudah dianjurkan itu, Bang Juma. Sudah titah hukum jika kedapatan perempuan berzina dilempar sampai mati. Dengan perkataan yang Yesus sesimpel itu, mereka terkukung, Bang Juma. Terukur pengertian dari makna kata-kata Yesus ini. Nah, akhirnya bagaimana perempuan ini? Apakah selamat dari dosa? Selamat daripada maut? Tentu perempuan yang berzina ini selamat daripada maut. Karena dia sudah melakukan dosa, karena dosa adalah upahnya maut. Tapi kedatangan Yesus di situ, perempuan ini selamat, Bang Juma. Apa kata Yesus kepada perempuan ini? "Hai perempuan, apakah ada yang melempar engkau?" "Tidak ada, Guru." "Kalau begitu aku juga tidak melempar engkau. Pergilah dan jangan melakukan dosa lagi." Nah, ini kan penyelamatan, Bang Juma. Jika tidak ada Yesus di sini, perempuan itu mati sia-sia. Itulah yang dikatakan Yesus, "Jika engkau tidak percaya akulah Dia, akulah Bapa, akulah Allah, maka kamu akan mati dalam dosamu." Itu kata Yesus. Nah, karena Yesus ada di hadapan dari perempuan ini, dia selamat daripada dosa. Karena upah dosa adalah maut, Bang Juma. Sekarang jika Bang Juma merasa itu nggak benar, siapa penyelamat Bang Juma di dalam dunia ini jika Bang Juma membawakan dosa dalam kematian? Siapa yang menyelamatkan? Siapa yang menghapus dosa? Ayo kita balik di dalam Quran itu. Siapakah penyelamat Bang Juma di akhir kematian Bang Juma? Tentu Bang Juma ada dosa. Tidak mungkin Bang Juma di dunia ini tidak ada dosa. Sekarang siapa yang bisa mengampuni Bang Juma dalam dosa? Silakan, kita balik dulu ke Arab, ke Al-Quran, biar kita tahu. Silakan Bang Juma. Iya, jadi saya jelaskan dulu Bang sebelum kita masuk ke Al-Quran. Jadi gini, pada saat Yesus itu datang abad pertama, hukum Torah itu nggak berlaku, Bang. Adalah tidak mungkin hukum yang sudah ribuan tahun ditinggalkan tiba-tiba mau diperhatikan sama Yesus. Yesus siapa? Yesus punya kapasitas apa? Dia bukan hakim, dia bukan gubernur. Kok tiba-tiba dia menghukum orang, mengkisas manusia? Itu yang pertama. Prosesi hukum yang terjadi dalam tradisi Yahudi itu harus komplit, Bang. Tidak serta-merta orang datang, "Guru, ada yang berzina, rajam." Oh, enggak begitu. Faktanya Yesus apa? Dia tidak mengkuduskan hari Sabat. Pada hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya memetik gandum. Orang yang kayak begini ingin mengukuhkan Torah, nggak mungkin, Bang. Wong kamu juga melanggar Torah kok. Jadi tidak ada kapasitas Yesus untuk kemudian mengatakan bunuh. Tidak. Lagi-lagi orang yang datang kepada Yesus melaporkan bahwa wanita itu berzina, mereka bukan saksi utama, nggak ada bukti bahwa dia saksi. Bisa jadi itu adalah fitnah. Kenapa? Yang datang ini orang Farisi, orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Lagian kedudukan Yesus pada saat itu, sekali lagi saya katakan, bukan hakim. Dia bukan imam Lewi. Dia tidak punya kapasitas untuk menentukan rajam tidak rajamnya orang, kisas tidak kisasnya orang. Bukan Yesus punya kompetensi di sana. Jangankan sebagai imam yang dianggap sebagai imam sah bagi 12 suku Bani Israel, dianggap sebagai orang benar saja kagak, boro-boro dia mau memutuskan perkara. Jadi jangan hanya segelintingan hal kecil seperti itu kemudian oh dia Tuhan, karena dia tidak mengajarkan untuk merajam wanita tersebut. Oh tidak. Ingat Bang, dari sejak zamannya Nabi Musa alaihissalam sampai kepada zamannya beliau, hukum rajam itu tidak ada konotasi yang bisa kita jadikan sebagai sumber utama atau sumber primer bahwa mereka mempraktekkan hukum Torah. Apa pembuktiannya? Baca Yohanes 7 nomor 49. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Orang banyak ini terkutuklah mereka karena mereka tidak melakukan hukum Taurat. Selesai.
Baca Matius 23 nomor 1 sampai seterusnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Jangan kau ikuti mereka ahli Taurat ini, orang Farisi. Jangan kau ikuti. Kenapa? Mereka menduduki kursi Musa, tapi mereka tidak mempraktekkan hukum Taurat. Apa buktinya tuh? Itu perkataan Yesus. Loh, kok tiba-tiba Yesus bukan sopo-sopo, ada orang berzina dilaporkan ke dia, lantas mau dirajam. Malah dia yang mau mati dibunuh, sebelum dirajam baru digali lubangnya. Yesus duluan dirajam sama warga di sana pada saat itu. Jadi jangan ngadi-ngadi, Bang. Menentukan satu perkara dia Tuhan atau tidak Tuhan dengan hanya hasil penyelidikan kayak begitu, bahaya. Nah, kemudian ketika saudara berbicara mengenai Islam, apa yang menjadi dasar pijakan Islam? Siapa yang menyelamatkan di Islam? Bung, saya katakan kepada saudara, Islam itu sudah sangat komplit keselamatannya Islam. Nggak bisa lagi ada tawar menawar di Islam itu. Rasulullah Muhammad SAW menerangkan dirinya melalui Al-Quranul Karim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Coba Anda bayangkan ya, Anda memiliki kesalahan besar sekali. Narkoba lah misalnya, bandar narkoba, Anda membunuh, Anda berzina. Kemudian Jokowi mengatakan begini, kesalahanmu diampuni karena kamu telah mengikuti aku. Engkau memilih aku pada saat aku menjadi pemilihan presiden. Dosa-dosamu diampuni, narkoba kasusmu diputihkan. Senang enggak Anda? Senang. Baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian datang, wahai Rasulullah Muhammad SAW, katakan kepada seluruh umat manusia, siapapun di antara mereka yang dosa-dosanya seluruhnya mau aku hapuskan, perintahkan kepada dia untuk mengikutimu. Maka Rasulullah mengatakan, jika engkau mencintai Allah pencipta langit dan bumi, wahai seluruh umat manusia, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Akulah yang mensucikan kalian, wa yuzakkikum wa yuzakkihim. Rasulullah SAW mensucikan manusia, bukan seperti Yesus menebus manusia, tapi kita tidak tahu menebus ke dewa siapa. Karena Tuhan yang benar tidak pernah meminta darah manusia. Tuhan yang benar hanya meminta darah binatang. Baca Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Tuhannya Nabi Musa alaihissalam di dalam pengajaran Yesus sendiri, Lukas 5 nomor 14, Matius 8 nomor 4. Yesus mengajarkan Bani Israel mengorbankan darah hewan. Al-Quran memerintahkan kami umat Islam mengorbankan darah hewan, tapi Kristen mengorbankan darah manusia. Entah dipersembahkan kepada dewa siapa. Oleh karena itulah kemudian di Islam Rasulullah Muhammad SAW ketika ada kaumnya, ada umatnya yang berdosa, apa yang diperintahkan kemudian? Innalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, dan seterusnya. Apabila engkau berdosa, apa kata Allah? Maka bertaubatlah, maka dosamu akan terampuni. Dan itu diajarkan oleh para nabi. Yesus pun mengajarkan begitu. Bertaubat, bertaubat, bertaubat. Jadi nggak ada itu penebus. Orang dijadikan tumbal di atas tiang salib untuk dosa-dosa kita, nggak ada. Kenapa? Konsepnya Nabi Musa, konsepnya Daud, Salomo, bahkan Yeremia, Daniel, dan semua termasuk Yesus. Apa yang dikatakan? Manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Nggak bisa ditebus oleh dosa oleh orang lain. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Dosa ditanggung masing-masing. Upah manusia itu adalah sesuai dengan perbuatan masing-masing. Oleh karena itulah kemudian dalam Islam, wa yuzakkihim wa yuzakkikum. Siapa yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, maka dia akan diampuni, dihapuskan, dibersihkan dirinya dari segala dosa-dosa. Yang mengikuti loh ya. Jadi kalau ada umat Islam mengikuti Rasulullah, mengikuti aspek syariatnya, akidahnya, maka dosa-dosanya terhapuskan seketika tanpa menjadikan manusia lain sebagai tumbal. Itu. Jadi Islam itu enak, Bang. Dosa-dosanya bisa dihapuskan hanya karena mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Artinya menjadi seorang Muslim yang taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Oke, jadi gini Bang Juman. Tidak satu pun manusia ini yang tidak jatuh dalam dosa. Semua manusia yang ada di dunia ini, ya kan? Nah, jadi kalau Bang Juma mengatakan bahwa mengikuti Muhammad itu kita bisa diampuni dosa, tentu saya ambil ayatnya. Di dalam Quran ada tertulis ya. Dalam Quran ada tertulis. Nah, saya ambil di sebentar ya. Bahwa di Palapan sebentar ya. Nah, di sini disebutkan ya.
tentang dosa, kita bicara tentang dosa. Jadi yang bisa menyelamatkan dosa itu, menyelamatkan kamu dari hukum dosa itu, menyelamatkan kamu dari perlakuan kamu dalam dosa itu, dan kamu mendapatkan maut dari dosa itu, hanya Tuhan. Ya, hanya Tuhanlah yang bisa. Siapa itu? Tuhan Yesus. Karena Dia sendiri yang berbicara. Kalau Bang Cuma, saya bacakan di Al-Fat 2 ya. Di Al-Fat 2 itu berbunyi, ini ada terjemahannya. Nanti kalau memang kurang sempurna terjemahannya, mungkin Bang Cuma bisa membenarkan terjemahan ini, meluruskan. Di Al-Fat 2, Quran 48 ayat 2, agar Allah memberikan ampunan kepadamu dalam kurung Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Oke? Nah, saya tidak akan memframing ini. Ya, saya tidak akan memframing ini, ya. Tetapi di sini jelas terjemahannya agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Jadi kalau saya katakan bahwa di Alkitab ini juga semua itu jatuh dalam dosa, sampai mulai dari manusia pertama Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, sampai keturunannya, sampai sekarang kita sudah berdosa. Bahkan di ayat Quran 48 ini, Al-Fat ayat 2, Muhammad juga di sini dosanya sudah ada atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Jadi penyelamatan ini Bang Juma adalah orang yang terlepas dari dosa, itulah yang bisa menyelamatkan. Orang yang tidak dosa itu tidak mampu kepada seseorang datang, itulah yang bisa menyelamatkan. Tuhan tidak akan berkompromi dengan dosa. Nah, jadi penyelamat bagi dosamu, penyelamat kehidupanmu adalah atas dosa-dosamu. Semua kamu cuma baik saya, semua ini di atas bumi ini, semua manusia telah berdosa, sudah dibuktikan Yesus tentang hukum itu. Orang-orang ahli Taurat, jika kamu tidak berdosa, baiklah engkau melempar duluan wanita yang berzina ini. Tapi mereka sendiri sebagai ahli Taurat yang mengikuti itu, ya, mengikuti itu sudah tidak mampu untuk melempar wanita ini. Jadi pertanyaannya, siapakah yang mampu menghapus dosa dunia ini, Bang Juma? Siapa yang bisa membuktikan ini? Yesus kedatangannya hadir ke dunia ini sudah membuktikan Yesus mampu. Yesus mampu berkata-kata, dosamu telah diampuni. Kalau dosamu telah diampuni, okelah. Kalau menurut pemahaman Bang Juma harus pakai aku, dosamu telah kuampuni. Bahkan dosamu telah diampuni ini lebih kuat. Dia tidak mengatasnamakan siapapun, tidak mengatasnamakan Bapa. Dosamu telah diampuni. Itu kata Yesus. Dia tidak menyatakan dalam dirinya, tapi perkataannya. Nah, hal-hal seperti ini kita harus cerna dulu. Apa maksud Yesus ini mengatakan tentang dosa? Yesus menyatakan hanya tentang dosa kehidupan kita ini, Bang, cuma nggak ada yang lain-lain. Baik kamu tidak beribadah atau tidak, itu percuma bagi Yesus. Percuma. Makanya Yesus mengatakan, percuma kamu beribadah kepada aku, itu kata Yesus. Karena ajaranmu adalah ajaran manusia. Jadi kalau Yesus mengatakan akulah guru dan Tuhan, nggak masalah nih Bang Juma. Anda tidak mau setuju dengan Tuhan, kenapa Anda setuju dengan guru? Ya gurukan aja itu Yesus. Ya kan? Apa perlakuan ataupun keterangan ataupun perintah Yesus diberikan, kita bisa baca nih di Alkitab. Jadi kalau di abad, Bang Juma mengatakan Yesus ada di abad pertama. Bang Juma salah, ya. Kenapa saya salah? Dia sudah mengatakan sebelum dunia ini, Bang Juma, Yesus mengatakan aku telah ada. Yesus menyatakan itu. Sebelum dunia ini ada, aku telah ada, ya. Nah, saya ambil ini ayatnya, ya. Yohanes 17 ayat 5, ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi jangankan masalah Taurat, Bang Juma, jangankan masalah ahli Taurat, jangan para ulama-ulama atau pendeta segala macam, jangankan masalah yang namanya dunia ini. Sebelum dunia ini ada, Bang Juma, Yesus telah ada. Sebelum Abraham ini ada, sebelum Abraham dijadikan, Yesus mengatakan, aku telah ada. Jadi kalau Bang Juma mengatakan anak manusia mempertuhankan manusia, Bang Juma selalu konteks dalam pemikiran Bang Juma bahwa Yesus itu sama seperti Anda. Salah. Itu salah Bang Juma. Sebelum kamu ada Juma, sebelum Adam pun ada, Yesus telah ada. Nah, kalau kita menafsirkan secara lugas seperti Bang Juma, bagaimana dengan perkataan ini? Sebelum dunia ini aku sudah ada. Nah, tentu kan kita bertanya, sebelum dunia ini dijadikan Yesus sudah ada. Siapa dia? Apakah manusia? Enggak dong.
Manusia pertama itu Adam. Sebelum Adam ada, dia sudah ada. Nah, hanya saja Bang Juma tidak menerima bahwa dia dinyatakan Tuhan di sini. Kalau Yesus mengatakan dirinya adalah guru, nggak masalah. Saya juga nggak perlu Bang Juma. Kalau saya tidak menuhankan Yesus, saya nggak apa-apa. Tapi itu adalah guru saya. Yesus adalah guru kehidupan saya. Nggak masalah. Nggak masalah seperti itu. Akulah guru dan Tuhan. Kalau Bang Juma tidak setuju Tuhan saya, hidup saya di dunia dan di surga ini adalah Yesus. Kan begitu. Ya, jadi maksud saya, coba Bang Juma memberikan kenyataan yang statement Bang Juma tentang dosa itu siapa yang mengampuni. Kalau Bang Juma mengatakan tadi Nabi Muhammad tadi, saya sudah tunjukkan Quran 48 ayat 2 bahwa Muhammad juga berdosa. Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Saya nggak tahu nih yang akan datang seperti apa. Nah, jelas keselamatan itu ada pada orang yang tidak berdosa, yaitu Allah itu sendiri yang menjadi rupa manusia, yaitu menjadi manusia yang datang ke dunia. Faktanya dia mengatakan dosamu telah diampuni. Itu Bang Juma. Jadi supaya bisa ini berimbang, tunjukkan Bang Juma siapa yang bisa menyelamatkan kamu atas dosamu di dunia dan di akhirat ini. Siapa? Pakai Quran Bang Juma. Silakan. Iya. Jadi begini Saudara Abdon. Ya mungkin kalau sekolah minggu orang-orang tahu yang hidupnya itu hidup lahir dalam keadaan prematur, mungkin bisa Anda ajarkan seperti konsep yang tadi. Tapi kami umat Islam adalah orang yang berakal. Kalau Anda mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, itu Yesus posisinya dia mengklaim dirinya Tuhan, atau dia mengklaim dirinya sebagai hamba yang sedang merendahkan dirinya, berdoa memohon kepada Tuhannya? Ayo. Akulah Tuhan. Apa buktinya? Aku ada sebelum Abraham ada. Hehehe. Sebelum Abraham ada, Adam sudah ada duluan. Telat Yesus. Kesiangan Anda. Tapi sayangnya, bagi orang berakal, pengakuan Yesus itu bukan pengakuan sebagai Tuhan, Bung. Itu pengakuannya sebagai hamba Tuhan. Kadang saya lucu ya. Jadi gini, Saudara Abdon, gini. Kalau hanya atas dasar ucapan Yesus itu, Anda baca Amsal 8 dong. Apa yang dikatakan oleh Salomo? Sebelum langit digariskan, aku ada bersama dengan dia. Hayo, duluan mana kira-kira? Dia Adam, dia Abraham. Abraham, Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Salomo mengatakan apa? Aku ada sebelum langit digariskan. Hayo, hebat mana? Haha, silakan Anda tuhankan Salomo. Itu jauh lebih hebat daripada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hanya konsep aku ada sebelum Abraham ada, Bung, di dalam kitab saudara diterangkan di Efesus 1 nomor 4. Sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Saudara Abdon, kita ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Tuhan telah memilih kita. Berarti bagaimana mungkin Tuhan memilih kita, kita belum ada. Kita sudah ada. Artinya apa? Rancangan Tuhan itu sudah ada sebelum dunia diciptakan, sebelum apa yang ada di dunia ini diadakan oleh Tuhan. Kemudian di dalam kitab Pengkhotbah 3 nomor 15, yang sekarang ini ada, dulu itu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Terbantahkan konsep Anda. Yesus bukan Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhan. Kenapa dia mengatakan aku ada sebelum sebelum Abraham ada? Anda baca di dalam Yohanes 1 nomor 14. Kemuliaanku adalah kemuliaan yang diberikan Bapa kepada aku, yang diberikan Tuhan kepada aku. Nah, kemuliaan Tuhan itu kapan ada? Kemuliaan Tuhan itu ada bersama dengan Tuhan itu sendiri. Dia tidak memiliki awal dan tidak akhir. Jadi kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus adalah kemuliaan yang dimiliki oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada Yesus sehingga dia menjadi nabi dan rasul. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian kalau di Islam, juru selamat kami itu adalah ajaran yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi. Itulah juru selamat kami. Itu juru selamat kami. Juru selamat kami itu adalah ajaran yang didatangkan oleh Allah melalui perantaraan para nabi.
ketika Anda membawa Al-Quran ayat 2 dari surah Al-Fat, Anda juga harus ingat dong, kalau itu yang Anda jadikan dasar pijakan. Yesus memohon ampun di dalam Matius 6, Anda melarikan kemana itu? Tuhan Bapa, ampunilah dosa kami. Nah, Yesus punya dosa. Dia mohon ampun kepada Tuhan, semalam-malaman dia berdoa. Ya, dia mencari tempat yang sepi, kemudian dia semalam-malaman berdoa. Dia tinggalkan murid-muridnya, lalu kemudian dia mencari tempat-tempat yang sepi, lalu semalam-malaman dia berdoa. Apa doanya? Ya, permohonan ampun. Nah, sedangkan Rasul Muhammad SAW dikatakan demikian untuk mematahkan pemahaman-pemahaman orang belakangan. Kalau Rasul Muhammad SAW yang begitu hebat menjelaskan tentang apapun sudah lebih dulu 1400 tahun silam, maka jangan-jangan dia ini adalah Allah, jangan-jangan dia ini adalah Tuhan itu sendiri. Nah, makanya sekarang kita melihat banyak orang Kristen, bahkan ada dari golongan Islam yang mengaku golongan Islam itu sendiri, yang menganggap bahwa Rasulullah SAW itu adalah Allah itu sendiri. Ada, seperti misalnya golongan dari Syiah misalnya, ya kan? Ada yang dari golongan, pokoknya banyak golongan yang menganggap bahwa Rasul Muhammad SAW itu adalah cerminan, itu adalah gambaran daripada Allah itu sendiri yang datang dalam rupa makhluk. Ada juga yang mengatakan Nur Muhammad dan seterusnya. Nah, inilah cerminannya ketika Al-Quran menerangkan bahwasanya liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambi, menjelaskan bahwasanya agar Allah memberikan ampunan kepada Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Menandakan bahwa sesempurna apapun ajaran Rasul Muhammad SAW tentang ilmu pendidikan, tentang ekonomi, tentang militer, tentang ilmu bumi, tentang ilmu udara, air dan seterusnya, dia hanyalah manusia yang diberi kemuliaan sebagai nabi dan rasul. Jangan dituhankan, itu poinnya. Sementara ajarannya adalah jelas, wa yuzakkihim wa yuzakkikum. Dalilnya, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau ingin dosa-dosamu dihapus, jika engkau ikutilah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Fattabi'uni, itu nggak ada tawar menawar itu, bang. Fattabi'uni, nggak ada tawar menawar. Satu-satunya jalan keselamatan yang menjadi tuntunan terakhir di zaman ini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah melalui Al-Quranul Karim. Demikian. Ya, ya tentu konsep itu yang berbeda, Bang Juma. Jadi saya bukan mempertahankan atau artinya melemahkan Bang Juma di sini. Hanya saja konsep keselamatan itu, Bang Juma, itu adalah dosa. Yang Tuhan itu bicara tentang dosa, Bang Juma. Maka Yesus mengatakan, aku datang kepada orang yang berdosa. Ya, artinya apa? Aku datang kepada orang yang sakit. Aku datang kepada orang yang salah, bukan kepada orang yang benar. Nah, tentu yang salah ini siapa? Yang sakit ini siapa? Tentu yang memiliki dosa. Kita bicara kerohanian, ya. Bedakan dulu, Bang Juma, kalau bicara tentang kejasmanian dan bedakan tentang bicara kerohanian. Yesus datang ke sini ini, kehadiran Yesus datang ke dunia ini adalah tentang kerohanian kita. Ya, apakah kita sehat jasmani? Ya, sehat. Saya ini sehat jasmani ini. Abdul sehat jasmani. Tapi belum tentu rohani saya tidak sehat. Belum tentu rohani saya sehat. Tapi bicara ke Tuhan ini tentang kerohanian kita. Ya, karena kita bicara tentang ketuhanan. Maksud saya di sini, Bang, cuma begini. Yang bisa menyelamatkan kita, menghapus dosa kita agar kita tidak terjerat dalam hukum dosa adalah maut, adalah Tuhan. Tidak ada satupun, Bang Juma, yang bisa menyelamatkan kamu dari dosa. Nabi apapun itu, karena nabi itu semua telah jatuh dalam dosa. Nah, di Al-Fatihah, di Quran 48 ayat 2 sudah terangkan, ya, bahwa perlakuan semua hidup kemanusiaan ini sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau begitu, apakah orang yang berdosa bisa menyelamatkan orang yang berdosa? Itu pertanyaan, Bang Juma. Apakah orang yang sudah jatuh dalam dosa bisa menyelamatkan orang yang berdosa? Tentu tidak, Bang Juma. Ya kan? Karena sama-sama diampuni di situ. Nah, sekarang cuma konteksnya di sini, siapa yang mampu mengampuni dosa? Nah, orang-orang Yahudi pada waktu itu, Bang Juma, mempersalahkan Yesus hanya dua.
yang menyatakan dirinya adalah Allah, dan satu lagi yang Yesus menyatakan mengampuni dosa. Karena yang dua-dua ini adalah milik hanya Allah. Allah mereka pada waktu itu yang mereka tidak kenal, tapi mereka percaya kepada Allah itu sendiri atau Yahweh itu sendiri. Mereka tidak tahu siapa Yahweh itu, tapi mereka percaya. Nah, hal dua inilah yang dipertentangkan Bang Juma. Hal dua ini. Nah, saya ulangi lagi, sampai sekarang pun dipertentangkan. Jadi kita nggak heran. Hanya saja kenapa hanya Yesus ini ataupun Isa Al-Masih kalau kita setarakan dengan di Quran yang selalu yang kita bicarakan. Tanpa Yesus kita tutup. Nggak ada yang mau dibicarakan di sini Bang Juma. Bener aja, serius. Tanpa Yesus yang kita bicarakan tidak menarik semua ini. Perlakuan sebuah hidup kemanusiaan. Tentu. Nah, karena ada Yesus di sini menyatakan dirinya adalah Tuhan yang terlihat, Tuhan yang bisa dikenal, Tuhan yang bisa memberikan ampunan dosa, Tuhan memberikan mujizat, Tuhan yang bisa memberikan hidup, Tuhan yang mengatakan sebelum dunia ini ada. Tentu dong. Kalau Bang Juma mengatakan bahwa sesuatu bisa seperti Salomo, Salomo itu manusia. Manusia dari mana? Tentu ukurannya adalah dari Adam. Ukuran daripada air mani. Yesus sampai kapanpun kamu cari Yesus Bang Juma, dia tidak seperti manusia seperti kita. Karena dia sudah mengatakan, Yesus sudah membedakan kita di antara dirinya. Yesus mengatakan Bang Juma, kamu berasal dari bawah. Yesus berkata nih, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, itu kata Yesus, aku bukan dari dunia ini. Nah, benarkah kata Yesus ini bahwa Yesus bukan dari dunia ini dan kita adalah dari dunia? Memang benar dong. Dari dunia ini siapa? Dari tanah itu Adam pertama. Nah, tentu keturunannya siapa? Kita dong. Ya, tapi Yesus datang ke hadiran dunia ini mengapa? Ya, kalau saya samakan dulu sedikit bahwa Isa Al-Masih ya, Isa Al-Masih adalah kalimatullah. Isa Al-Masih adalah ruh darinya. Dan putranya di situ, putra Isa putra Maryam disebut namanya. Nah, tentu kan hal yang berbeda. Bukan bicara tentang dia punya bapak atau punya ibu, tidak. Dia unsurnya itu adalah Roh Kudus. Yesus unsurnya adalah Roh Kudus dan firman Allah. Unsur kita adalah air mani, pancaran dari air mani. Di Quran juga tertulis. Dan Adam adalah unsurnya dari tanah. Bukan bicara antara bapak dan anak, unsur yang paling utama. Jadi, kalau Bang Juma bicara kita panjang lebar, sebenarnya kedatangan Tuhan ke dunia ini hanyalah satu Bang Juma, tentang dosa, keselamatan dari dosa-dosamu. Karena semua dosa manusia baik yang sudah mati duluan dan sekarang ini jatuh dalam dosa. Belum ada akhir kebangkitan Bang Juma. Belum ada akhir kebangkitan. Dan Bang Juma juga mengakui Isa Al-Masih itu pertanda hari kiamat. Jelas, pertanda hari kiamat itu. Kita belum tahu nih kiamat. Dan di Alkitab juga disebutkan di hari kedatangannya kedua kali tentang akhir zaman. Dia mengatakan itu, tanda-tandanya sudah diberikan. Di hari kedatangannya tanda-tandanya sudah diberikan tentang akhir zaman atau kiamat itu. Ya, perang melawan raja, terjadi peperangan, terjadi kelaparan, terjadi belalang-belalang yang merusak. Itu kan semua terjadi Bang Juma. Hanya saja konsepnya paling konsep yang ringan, yang mudah dicerna. Bang Juma itu keselamatanmu siapa? Kalau dosa tentu dong kita sama-sama dosaku ya aku sendiri yang nanggung. Tapi dosaku itu siapa yang mengampuni aku? Itu pertanyaan besar buat Bang Juma. Kalau Bang Juma katakan tadi Muhammad, Bang Juma bilang jelas di Al-Fat, di Quran 48 ayat 2, Muhammad juga berdosa di situ Bang Juma. Tentu orang yang berdosa menyelamatkan orang berdosa tidak bisa Bang Juma. Hanya Allah itu yang bisa menyelamatkan. Hanya saja pertanyaan, Allah itu siapa? Enggak ada Pak Abdon. Jangan dibawa framing bahwa di situ Nabi Muhammad berdosa, itu enggak ada. Ya, itu mengenai jaminan. Ya, gini. Afwan Guru ya, saya sedikit gatal juga. Dosamu yang lalu. Iya. Yang lalu dan yang akan datang diampuni, itu sebuah bagaimana merujuk kepada Rasulullah SAW. Itu bagian dari Rasul yang maksum, terpelihara, terjaga dari perbuatan dosa, dan itu semua para nabi. Makanya di situ ayatnya berkaitan dengan ayat sebelumnya dan berikutnya, sehingga juga memberikan jaminan ampunan dosa. Contoh di ayat 5 itu mengenai motivasi, itu apalagi kaitannya kepada para pengikut Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya manusia di situ mengenai Rasulullah SAW adalah sudah diberi jaminan pengampunan dosa ketika dia berbuat dosa, padahal dia tidak akan berbuat dosa. Di situ banyak sekali
dijelaskan oleh hadisnya ya. Dijelaskan oleh banyak hadis bahwa contoh bagaimana Rasulullah itu beristighfar, memohon ampun, bahkan dipertanya oleh sahabat bahwa beliau ini kenapa engkau masih terus memohon ampunan dosa kepada Allah padahal Allah sudah menjamin. Namun Rasulullah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Itu kalimatnya. Makanya banyak sekali kalimat-kalimat keterangan hadis penguat menjelaskan bahwa Rasulullah itu sudah maksum, terjamin dari perbuatan dosa. Makanya banyak ayat lain, contoh di surah lain dikatakan bahwa Allah itu menjamin bagaimana ketika Rasulullah akan berdosa pun Allah pelihara tidak akan berbuat dosa. Itu bagian jaminannya di surat Ad-Duha ya. Alam yajid kayati mang fa'awa wajadaka dolang fahada. Ketika Allah akan tersesat pun Allah memberikan petunjuk kepadanya, maka diselamatkan Allah. Di situ bagaimana mata kodama apa yang telah lalu dan yang akan datang. Itu artinya bagaimana yang akan datang juga sama juga dengan peristiwa seperti yang telah lalu. Jadi sama-sama tidak ada masalah buat Rasulullah, terjamin terpelihara dari perbuatan dosa. Ya, itu terpelihara Rasulullah dari perbuatan dosa, konteksnya dan poinnya. Di situ banyak sekali keterangan penguat. Makanya boleh Pak Abdon kalau baca Al-Quran nggak akan rugi kok. Silakan Anda baca juga keterangan tafsirnya, penjelasannya gitu. Ya, terima kasih. Afwan Guru, udah lanjut. Agak gatel aja ini. Masya Allah. Lanjut. Ya, jadi kalaupun Anda mengatakan maksum ataupun dosa diampuni lagi, ya saya rasa konsepnya adalah telah melakukan dosa itu saja ya. Tapi saya tidak jabarkan tentang dosa apa, saya tidak jabarkan. Bahwa ketika yang dikatakan kalau di dalam Alkitab dosa manusia mulai dari Adam adalah kejatuhan dosa, tentu kita juga diwariskan dosa. Maksudnya begini, diwariskan dosa inilah ketika Adam bisa berbuat dosa, kita juga bisa berbuat dosa. Itu arti warisannya ya. Nah, masalah mengampuni, masalah dosa nih Bang Juma. Dosa memang tentu, dosa itu dia tanggung oleh sendiri. Permasalahannya siapa yang mampu di dosa tadi itu. Kan gitu. Tapi kalau Yesus mengatakan jelas, dia bisa mengatakan dosamu telah diampuni. Nah, itu yang menjadi pertentangan bagi orang Yahudi, ahli Taurat itu. Ketika ahli Taurat mendengar dosamu telah diampuni kepada orang lumpuh itu, kata Yesus, orang itu langsung tergerak, tidak menerima. Siapa kamu? Kok bisa-bisanya kamu mengampuni dosa? Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Itu kata orang Yahudi. Kan begitu. Nah, itu penghujatan bukannya bagi... kata Yesus orang lain pun bisa mengampuni dosa, gimana? Tadi sudah dijelaskan juga. Tidak ada orang lain bisa mengampuni dosa kecuali daripada Yesus itu. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Nah, hal-hal seperti ini kan kita bicara dosa. Dosa itu apa sih? Dosa itu adalah maut. Tidak ada Abadon. Yohanes 20:23 tadi sudah diangkat. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Itu kata Yesus gitu loh. Itu kata Yesus. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berarti orang lain pun bisa menetapkan dosa orang ketika dia tidak mengampuni. Itu udah jelas. Tadi di Al-Quran jelas ayatnya ya. Udah jawab berkali-kali membahas di surah Ali Imran ayat 31. Itu udah jelas ayatnya itu, bagaimana memang hak prerogatif Allah mengampuni dosa. Tapi ingat, ikutilah Rasulullah SAW agar orang itu bisa diampuni dosanya. Makanya tadi berkaitan dengan surah tadi Al-Fat. Di situ di beberapa penjelasan dalam redaksi hadisnya itu kalimatnya begini, alaisa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah memberikan jaminan ampunan kepadamu terhadap dosa yang telah lalu atau yang akan datang. Jadi intinya poinnya Rasulullah itu sudah dijamin tidak ada dosa. Tapi Nabi kami menjawab, afal aku abdan syakur, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang tetap bersyukur? Makanya Nabi kami tetap bertobat walaupun tidak ada dosa gitu. Itu mengenai konteksnya. Lah mengenai masalah agar selamat Allah mencintai dan mengampuni dosa, ya itu jelas tadi di Al-Quran. Ya, di surah Al Imran ayat 31 itu, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah gitu. Wa yaghfir lakum dunubakum. Itu jelas innallaha wallahu ghafurur rahim. Itu udah jelas. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Kami suruh mengikuti Nabi Muhammad. Tidak mungkin kami suruh mengikuti orang yang berdosa. Orang Allah Maha Pengampun segala dosa, tidak mungkin Allah menyuruh orang yang berdosa, kan gitu konteksnya. Bisa kita pahami, ikutilah aku kata Nabi kami, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Maka perintahnya kami diperintahkan mengikuti segala apa yang diajarkan oleh Nabi kami dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Nabi kami. Kami realistis jelas kok ajarannya. Tanpa ada guru apaan. Oke, jadi gini, pengertian kata dosamu telah diampuni itu ya.
Itu maksudnya manusia tidak bisa mengampuni dosa, ya, tidak bisa mengampuni dosa, ya. Tapi mengampuni, oke lah, saya ampuni kesalahanmu, ya. Tapi di sini kata arti itu begini, ya. Saya ambil di Markus 11 ini. Karena itu Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kita kalau mau minta nggak main-main. Apa yang kita minta dikabulkan oleh Tuhan, ya. Nah, itu kata Yesus, ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Maksudnya begini, kalau Anda mau berdoa, kalau Anda mau sholat, harusnya Anda tidak, kalau Anda punya kesalahan kepada temanmu, Anda harus minta maaf dulu. Bang Juma, saya minta maaf ya, kesalahan-kesalahan saya. Baru saya bisa lolos kepada doa itu. Ya, saya ampuni dulu kamu, baru Tuhan mengampuni saya. Jika saya mengatakan datang kepada Tuhan. Jadi kalau berdoa ini, kalau banyak masih kesalahan kita kepada orang itu, doa kita ini sempit, ini sulit untuk masuk. Kita harus lega dulu dalam kehidupan berdoa. Kita minta ampun dulu kesalahan kita, kita minta ampun kepada kawan-kawan, baru mereka ampuni. Ya udah, Don, salah kamu, ya udah, nggak apa-apa, Don, lanjut aja, masalah. Ya, kesalahan ini oke lah, saya terima. Coba Pak Abdon baca Lukas 17 nomor 4. Ya, bacakan nggak apa-apa, kita bacakan. Oke, saya baca kalau gitu. Lukas 17 nomor 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Itulah ajaran Yesus. Ya, betul. Iya, kita bisa mengampuni kan? Jadi maksudnya gini. Jadi gini. Iya, pengikut Yesus pun bisa mengampuni dosa. Oke, itu kata Yesus. Bukan ke sana maksudnya. Bukan ke sana. Kalau kita ngampunin orang, memaafkan orang, jangan hanya di bibir saja. Sampai 77 kali, sampai hati nuranimu kamu memaafkan orang itu. Itu maksudnya. Jadi nggak ecek-ecek, ya udah, gua maafin. Nggak bisa gitu. Harus dari berarti bisa mengampuni, orang lain bisa mengampuni. Bukan kesalahannya. Bisa nggak diampuni? Iya, bisa nggak manusia lain mengampuni kesalahan tersebut? Nggak bisa mengampuni. Nggak bisa mengampuni. Aduh, saudara Adnan, Anda itu gini. Saudara, Anda itu di sini antikristus. Anda memplesetkan semua pernyataan Iya. Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni. Anda tunggu sabar. Anda memplesetkan Yesus yang mengampuni. Anda baca Lukas 23 nomor 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ya Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yesus berdoa kepada siapa supaya orang itu diampuni? Kepada siapa, Bang? Kepada Tuhan, Bang. Pada Tuhan. Iya. Bapak di surga. Berarti yang mengampuni Yesus atau Bapak? Iya. Yang mengampuni Yesus atau Bapak? Apapun yang dikatakan Yesus. Saya tanya dulu. Yang mengampuni Yesus atau Bapak? Yesus yang berkata, ampuni, katanya ampuni. Iya, yang saya tanya, yang mengampuni dosa Bapak atau Yesus, Bang? Yesus yang berkata, ampuni, kata Yesus, ampuni. Gak bisa ditolak. Nah, itu kan cobalah, Anda ini antikristus. Anda antikristus. Yesus berkata, "Ya Bapa, ya Tuhan, ampunilah mereka." Yesus minta kepada siapa untuk orang ini diampuni? Minta kepada dirinya atau minta kepada oknum lain? Siapa yang berkata itu yang punya kuasa? Yang berkata Yesus, dia punya kuasa. Ampuni, kata ampuni. Jadi kalau saya mengatakan, "Ya Tuhanku, ampunilah Abdon," berarti saya yang berkuasa gitu? Nggak bisa kamu bukan Tuhan. Kamu nggak bisa mengampuni. Yesus kenapa tidak mengatakan dosamu telah aku ampuni? Kenapa Yesus tidak mengatakan dosamu telah aku ampuni? Kenapa? Siapa yang berkata? Kan dia yang berkata. Nah, sama seperti saya tadi. Saya pun yang berkata. Kamu bukan Tuhan. Kamu manusia. Yesus juga bukan Tuhan. Yesus juga manusia. Itu kata kamu. Nah, itu juga kata Abang. Manusianya seperti apa? Kamu dari mana? Dari Armani kan? Nah, Yesus mengatakan di dalam kitabnya sendiri di Yohanes 17, dengarkan. Yesus mengatakan, "Aku sama seperti mereka, bukan dari dunia ini berasal. Mereka sama seperti aku, bukan dari dunia."
Yohanes 17 nomor 16. Mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia. Berarti Kalau Yesus kamu- juga bukan dari dunia. Yang Kalau lain juga kamu- bukan dari dunia. Iya, saya jawab. Kalau kamu ikut Yesus, kamu bukan dari dunia ini lagi. Nah, berarti apakah pengikutnya itu juga Tuhan karena dia bukan berasal dari dunia? Bukan Tuhan. Lalu? Nah, berarti Yesus juga bukan Tuhan. Berarti Yesus juga bukan Tuhan. Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau kamu ikut Yesus, berarti kamu dalam Bapa. Kalau Nah, kamu ikut aku, dengar dulu, Yesus, kalau kamu Yesus juga. Bukan. Yesus ikut siapa? Yesus ikut siapa? Yesus ikut siapa? Intinya gini, Yesus yang berkata, ampuni. Itu nggak bisa Ya, ditolak. Yesus ampuni. Sama siapapun Yesus minta kepada Bapa Iya. agar mengampuni orang tersebut. Betul atau tidak? Betul. Ah, betul. Berarti bukan Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yang berkata itu Bapa atau Yesus? Yesus. Nah, itu benar kamu. Nah, Yesus minta kepada siapa? Ya, punya Yesus kuasa minta Yesus minta kepada siapa? kepada Bapa yang tidak kamu kenal. Berarti Yesus minta kepada Tuhan. Betul? Tuhan itu gini, Tuhan itu adalah keilahian yang tidak kamu bisa lihat. Tuhan itu tidak bisa kamu lihat. Yesus Tetapi bisa ketika dilihat. Tuhan Yesus bisa dilihat atau tidak? Bisa. Yesus bisa dilihat atau tidak? Bisa dilihat. Tapi dalam Yesus- keilahiannya kamu tidak bisa lihat. Nah, sama seperti saya begitu. Kalau begitu, saya pun bisa Anda tuhankan kalau begitu. Dengan Anda mengatakan, oh, sisi keilahian Suma itu tidak bisa kamu lihat, bisa kan? Bisa nggak? Kamu tidak ada yang dituhankan orang Yahudi, mau Salomo, mau siapa, nggak ada. Orang Yahudi itu pinter, cakap dalam arti. Makanya orang Yahudi menyembah Yesus gitu. Makanya orang Yahudi menyembah Yesus gitu. Bukan. Nah, siapa yang menyembah Yesus? Siapa yang menyembah Yesus? Sekarang siapa yang menyembah Yesus? Bukan. Saya menyembah Siapa yang Yesus. Nah, Anda siapa? Anda siapa? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin menyembah Yesus? Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin. Yang ngajarin siapa? Di mana Yesus mengajarkan? Di mana Yesus mengajarkan? Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Di mana? Percayalah kepadaku. Terus Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak satu pun kepada Tuhan-Tuhan yang lain kecuali kepadaku. Paham itu? nah, dia jalan atau dia tujuan? Dia jalan atau tujuan? Dia jalan atau tujuan? Dia jalan atau tujuan? Dia jalan atau tujuan? Hah? Dong. Di mana? Di mana itu dikatakan? Di mana dikatakan? Jalan. Kalau nggak ada jalan, kamu tahu nggak jalan? Iya, saya tahu Yesus itu jalan. Ada jalan. Semua nabi itu adalah jalan menuju kepada Tuhan. Sekarang di mana Yesus mengatakan dia adalah tujuan? Dengarkan saya. Dengarkan. Di mana Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada aku tanpa melalui aku. Di mana itu Yesus katakan? Loh, kan sudah saya bacakan. Di mana? Saya ambil lagi. Di mana? Coba. Iya, silakan. Anda itu antikristus. Ayo. Ya. Antikristus dong. Anda memplesetkan semua ajaran Yesus. Saya yang meluruskan, Anda yang membengkokkan. Ya Bapakku, ampunilah dosa mereka. Ya Bapakku, ampunilah dosa mereka. Ya Tuhanku, ampunilah dosa mereka. Yohanes 14:6. Di mana? Pelan-pelan. Ya, silakan. Kata Yesus sendiri. Kata Yesus. Nggak ada firman Allah apa di sini. Kata Yesus. Apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Nah, sekarang Yesus jadi tujuan atau Yesus adalah jalan? Saya buang itu jalan dulu lah. Saya buang itu hidup lah. Antikristus mah ini begini. Antikristus itu begini. Betul. Yesus itu benar sekali. Betul sekali. Kalau Anda mengaku Yesus itu, betul sekali. Kalau Anda mengaku Yesus itu kebenaran, kenapa Anda mempertuhankan dia? Sementara ucapannya itulah yang dimaksud kebenaran. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berhak untuk yang ngomong apa? Siapa? Yesus. Itu Yesus yang mengatakan. Nah, yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri siapa? Nah, yang tidak berkata-kata dari diri sendiri. yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri siapa, Bang? Abang berkata. Abang yang tidak bisa dengarkan, Bang. Ya, dengarkan, Bang. Yang Yesus yang berkata tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Betul? Iya, betul. Artinya tahu nggak gini? Nah, gini dulu saya coba Anda plesetkan lagi. Coba Anda plesetkan. Artinya dia lupa kalau dirinya adalah Tuhan. Gini, santai ya. Abang. Antikristus ini nyata kali.
Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku apa-apa sendiri. dari diriku Aku sendiri. hanya apa? Karena pada saat itu aku lupa kalau aku adalah Tuhan, gitu. Gantian. Apapun yang diperbuat oleh Yesus, apapun yang dikatakan oleh Yesus itu adalah perkataan dan perbuatan Allah itu sendiri. Pahami itu. Betul. Aku Nah. tidak berkata-kata. Dengarkan. Aku tidak berkata-kata. Aku tidak berkata-kata. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, siapa yang memerintahkan Yesus berkata? Ya, siapa yang ngomong itu? Siapa yang mengajarkan Yesus berkata demikian? Nggak ada yang ngajarin. Tapi siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Anda plesetkan semua. Allah wala quwata illa. Di dalam Yohanes 12 nomor 49 dikatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus ini pesuruh office boy. Dia adalah alat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Makanya dia tidak bicara dari dirinya sendiri. Jadi jangan Anda tuhankan. Anda jangan memplesetkan hukum yang sudah teratur dengan baik bahwa dia adalah utusan Tuhan. Anda jadikan jadi Tuhan. Jangan, Bang. Dia bukan tujuan, dia utusan. Dia adalah jalan. Akulah jalan. Maka untuk sampai kepada Bapa, ikuti instruksinya. Apa instruksinya? Enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Kenapa dianggap sebagai pembuat kejahatan? Kenapa yang saudara lakukan, saudara Abdul lakukan, bukan yang diperintahkan, bukan yang dikehendaki oleh Tuhan Bapa. Tuhan Bapa tidak pernah menghendaki agar manusia menuhankan Yesus, tidak pernah. Ayo. Udah. Belum sadar, Bang, belum sadar. Gantian ya. Itu Jadi gini. apalagi Bang Abdon dibantu terjemahan versi BIS sama TSI itu lebih jelas itu. Yang seperti dipaparkan Guru Ndajuma itu. Coba Yesus menjawab, akulah jalan menuju kepada Bapa. Akulah sumber dari semua ajaran-ajaran yang benar. Kan gitu. Ya, terus? Dan aku juga yang memberikan hidup yang kekal. Hidup kekal, siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jelas di sini. Versi BIS ini saya bacakan lagi. Akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu sebagai jalan untuk mengenal Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Yesus, itulah yang iya tadi benar, dia itu sebagai jalan aja gitu loh. Tanpa Yesus kamu tidak mengenal Tuhan, itu pinter. Lah itu untuk kalangan Bani Israel, makanya dia berdakwah untuk mengenal Tuhan. Justru karena itu jalan. Tanpa Yesus kamu tidak tahu Allah itu. Tanpa Yesus kamu tidak tahu Bapa itu. Tanpa Yesus kamu tidak mengenal Kami Yahweh jelas itu. ada Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Itu ajarannya gitu loh. Ini jelas loh. Mengenal Allah, untuk mengenal Allah itu, coba kamu mengenal Allah itu kata Yesus satu-satunya yang benar-benar nggak? Iya dong. Nah berarti Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya, apa arti Tuhan di situ? Apa arti itu? Kamu menyebut Tuhan dulu. Kamu kan bilang Tuhan itu tidak makhluk. Kamu paham kan? Kok tidak makhluk sih? Bang Allah itu Abdon, nih aku izin jadi agak gatel juga ini Guru. Gantian, nalar kita pelan-pelan. Akulah jalan untuk mengenal Allah, kata Yesus. Bener nggak? Iya. Akulah jalan untuk mengenal Allah, kata Yesus. Untuk mengenal Allah itu ada berapa? Ada satu, Yesus. Loh, kok yaitu Yesus? Ya iya. Yohanes 17 nomor 3 jelas. Gini ya. Kok malah ke Yesus lagi? Gantian dulu. Saya ambil sedikit nih. Di dalam Quran. Iya, lanjut silakan. Enggak usah kita sampai. Nah, di dalam Quran tertulis ya. Itu di surat Maryam. Surat Maryam ayat 34 nih, nomor 34. Itulah Isa putra Maryam. Saya samakan dulu karena kita perdebatan Yesus dan Yesus ya, mungkin ada tertuju pada Isa Al-Masih. Itulah Isa putra Maryam, perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Kalau saya ambil begitu, Anda mau mengatakan apa? Kamu menantang daripada ini. Kalau saya samakan dulu ya, ingat ya. Nah, artinya gini. Anda harus tahu pokok pemikiran itu yang berkata itu. Kalau Anda bicara Bapa, tidak ada Bapa di situ berkata, ya. Yesus. Kalau Anda mempermasalahkan siapa Bapa, siapa ini, Yesus yang berkata, akulah. Itu tegas sekali. Akulah jalan kebenaran. Coba Pak Abdon.
Tunggu dulu, jangan lanjutkan dipotong. bacanya. Lanjutkan Gantian, bacanya 34 sampai 36. Biar Pak Abdon masuklah logikanya. Oke, Yang oke, tadi surah Maryam itu. Surat Maryam Lanjutkan tadi ya. bacanya. Iya, lanjutkan bacanya coba. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya, tidak patut bagi Allah mempunyai anak maha suci. Ini kan jadi pertentangan ya. Iya, terus jangan bertentangan. Enggak dulu nih, apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Di poin ini, di poin 3, Satu lagi. Saya sambung lagi. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembelih dia, ini adalah jalan yang lurus. Jadi siapa yang berkata? Tunggu dulu, ini sama nih. Kamu ambil 36. Dalam kurung Isa berkata. Siapa yang berkata di sini? Kalau kamu bicarakan bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah, Isa langsung berkata di sini tanpa Jibril. Dia langsung berkata. Ya, tidak ada nabi apapun yang berkata langsung kecuali pada Ya Isa berkata. lihat dong di ayat 30-nya, dia itu diberikan Alkitab. Saya ikutin. Bukan kok siapa berkata, ya dia kan mendapat firman Allah di situ. Dia berdakwah menyembah satu-satunya Tuhan. Udah fokus kembali ke situ, jadi makin melebar nanti. Bukan, maksud saya gini. Yesus berkata ya. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Bapa itu kita ganti Tuhan dulu lah. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Jadi tanpa Yesus Anda tidak akan sampai kepada Allah itu, kepada Tuhan itu. Itu udah pernyataan itu, statement itu. Nah, kalau Anda tantang Udah jelas silakan. itu 1 Korintus 6:14. Kamu lari di mana? Allah sudah menghidupkan Yesus dari kematian. Gimana sih? Kamu memahami itu gimana itu, Abdul? Nah, kalau Anda Apalagi bicara, coba. kalau Anda bicara tentang Allah, Anda harus mengerti konsep Allah itu apa. Loh, Siapa itu Allah? Allah sudah menghidupkan Yesus dari kematian. Allah itu Loh. siapa? Harus paham dulu konteksnya, jangan subah. Allah sang pencipta kan? Allah sang pencipta kan? Siapa itu? Lah sang pencipta loh. Iya, Nah, terus siapa maumu? Nah, coba kamu buka 1 Korintus 6:14. Siapa itu Allah Nah. pencipta itu? Ya sang pencipta, Allah sang pencipta. Nah, terus Allah sang pencipta. Udah, gak usah lari-lari. Kamu dari tadi bohong-bohong terus. Bukan gini. Allah Kamu itu dari sang tadi pencipta. tentang Gini, Yohanes 17:45 kamu berbohong lagi di situ. Udah berkali-kali kamu di situ. Nah, kata Pak, Allah di sini sebelum dunia ada itu kan kamu lari lagi di situ kan tadi saya dengar. Di situ sebenarnya kan Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Sebelum dunia ada, aku telah menyatakan namamu. Nama siapa ini? Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar. Yesus yang diutus begitu. Loh kok kamu bilang sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Gimana sih kamu membaca? Oke, itu konsepmu ya, pahamanmu nggak saya sangka. Loh, konsepmu bagaimana? Yohanes 17:5 tadi saya dengar itu. Ya, Allah itu siapa? Allah itu sang pencipta, dia yang menghidupkan Yesus di. Coba kamu buka dong, itu yang tertulis. Makanya kamu buka. Kamu kenal nggak sang pencipta itu? Bentar. Wah, lari lagi. Iya kenal dong. Kalau Islam kenal ya Allah. Bang Juma repot Bang ya. Abdon, Gantian lagi. Bang Abdon, Ya. Bang Abdon, permisi. Kita kembalikan lagi ke poin awal tadi yang diangkat tema sama Bang Zuma itu kan tadi Bapak itu siapa. Nah, tadinya kan udah sepakat Bapak itu Tuhan. Kok malah melebar-lebar sampai ke sana kemari gitu loh maksud aku. Ya kawanmu yang nanyain maka saya jawab, bukan melebar. Ini. Jadi Ini nih. jauh dari konteksnya gitu. Allah sudah membangkitkan ini Yesus dari kematian. Oke, Yesus utusan. Kalian menuankan ya. Ya, oke. Allah sudah menghidupkan ini. Oke, Tuhan ya. Tuhan Yesus dari kematian. Begitu juga Allah akan menghidupkan kita dengan kuasanya. Siapa Jadi yang ini jelas Allah sudah menghidupkan Yesus. Yang di sini oke, kalian menuankan. Sementara di sini utusan Rasul kalian oke. Allah sudah menghidupkan Tuhan Yesus dari kematian. Ini sang sumber ini kan. Ini sang pencipta loh. Mau lari kemana lagi?
Iya betul. Allah itu sang pencipta yang menciptakan Yesus, dan Yesus bertuhan kepada Allah sang pencipta. Loh, gimana sih? Kisah para Rasul 2 ayat 22, hai orang Israel, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Dengan perantaraan Yesus, Yesus ini cuma perantara di tengah-tengahmu, di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi dia ini cuma perantara, Yesus ini. Nah, betul. Betul. Ah, betul ya, berarti bukan Tuhan, bukan sang pencipta, jelas kan? Gini dong, gini. Tanpa Yesus kamu bisa kepada Allah enggak? Ya ampun. Enggak, Ya iya, dia utusan loh, harus iya dia utusan dong. Enggak, mau utusan mau enggak, tanpa Yesus kamu bisa kepada Allah enggak? Iya, dia utusan, dia jalan. Iya, tanpa Yesus kamu bisa menghadap Allah. Iya, iya, berarti Yesus bukan Tuhan, bukan sang pencipta kan, betul ya? Pinter. Berarti Iya pintar, Yesus bukan Tuhan, bukan Yesus bukan sang pencipta. Oh, gimana? saya tanya Jelas kamu. kok. Saya tanya kamu. Pintar. Udah dibacakan warai. Aduh, silakan Guru Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Host. Waalaikumsalam. Bang Abdon dilepas kacamatanya dulu lah supaya bisa berfungsi sedikit saraf-sarafnya. Kita kembali kepada tema tadi. Yesus memanggil Bapakku, Tuhanku. Berarti Yesus adalah makhluk yang bertuhan, yang kembali dituhankan oleh orang-orang yang menjadi pengikut agama yang datang dari barat. Kan gitu, Bang. Lanjut. Bukan. Sebelum Quran ini aja juga dituliskan loh. Sebelum Quran ada sudah dituliskan. Dan Quran itu 600 kemudian datang. Jadi kamu mengatakan barat, siapa yang barat di sini? Ya, yang ngajarin Kristen siapa, Bang? Nyembah Yesus yang ngajarin siapa, Bang? Murid-murid Yesus, kan orang Yahudi semua itu. Di mana murid Yesus mendirikan sebuah agama Kristen, di mana? Terus Isa Al-Masih itu dari mana? Loh, kok jadi Isa Al-Masih? Kok jadi Isa Al-Masih? Dengar, Bang. Ajaran Kristen itu dari barat melantik orang Timur Tengah menjadi Tuhannya. Tadi kan kita sudah bahas di sini. Isa Al-Masih dari mana? Isa Al-Masihnya itu Timur Tengah, Bang. Beliau nabi untuk Bani Israel. Yang dari barat itu agama Anda. Yesus itu dari Bethlehem. Isa Al-Masih dari mana? Ya sama. Yesus itu dari Timur Tengah. Jangan Anda Bung. Anda justru Abang justru diselamatkan dengan adanya Isa Al-Masih, Bang. Nggak ada nabi yang datang kepada Bani Israel dengan sebutan Yunani. Nggak ada nama Yunani di sana. Nggak ada. Makanya kitab pertama yang muncul di Indonesia dari agama barat ini itu menggunakan Isa Al-Masih, Bang. Pertama kali kitab barat masuk ke Indonesia, tidak ada nama Yesus di dalam, Bang. Yang ada Isa Al-Masih. Supaya agama barat ini dianggap, agama dari Timur Tengah juga rupanya. Ternyata tidak, Bang. Kristen itu muncul di Antioquia. Antioquia di mana, Bang? Sudah. Antioquia di mana? Surat Yasin 14 di mana itu? Antioquia di mana, Bang? Antioquia. 14 itu ada Antioquia itu ada surat. Iya, itu yang kutanya. Itu di mana itu? Antioquia itu di mana? Coba itu dulu, di mana itu? Di mana Antioquia? Antioquia itu di mana? Surat Yasin 14 itu di mana? Kamu tahu enggak? Kalau Jadi agama Anda itu agama penyembahan kepada anak manusia, ibadahnya hari Minggu, tidak bersunat. Jelas itu agama barat, Bang. Agama Timur Tengah tidak ada satupun yang tidak kemudian bersunat. Pasti semuanya bersunat. Gantian. Itu agama Timur Tengah itu. Ya, gantian. Tanda-tanda agama bumi, tanda-tanda agama barat itu adalah tidak bersunat. Itu aja, konsekuensinya harus di situ. Silakan. Oke, gantian. Biar enak nih. Kamu ngomong cuma saya ngomong. Jadi kamu berkata sunat. Sebenarnya kamu malu cuma berkata sunat. Gimana? Sebenarnya kalau kamu bicara sunat, sebenarnya kamu malu. Kenapa malu? Kenapa malu? Karena saya bersunat gitu. Bukan. Mana dari Anda kata sunat? Ya. Nah sekarang Anda tidak bersunat, harusnya malu mengaku sebagai pengikut Yesus. Betul gak? Ya. Kata Yesus enggak ada. Apa, Bang? Gantian ngomong. Apa Anda bilang?
Yesus tidak mempermasalahkan sunat dan tidak sunat. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Matius 5 nomor 19. Ambil coba. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun, meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka. Nggak bisa, Bang, nggak bisa, nggak bisa. Terus perintah Allah itu nggak ada kata sunat. Paham nggak? Gimana? Apa arti sunat itu kan Ke bawah, Ki. gini loh, biar kamu tahu. Gini, perjanjian Allah dengan Abraham. Nanti kamu sampaikan tentang sunat di Quran ya, janji ya. Perjanjian tentang sunat itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham, keturunan Abraham pada waktu itu, oke? Iya, dan anak-anaknya kan? Anak-anaknya kan, Bang? Anaknya, oke? Eh, Dan ini adalah budaya Ismail bukan anaknya. Ismail bukan anaknya. Ismail sunat. Enggak. Ismail Iya, sunat. Ismail bukan anaknya. Ismail anaknya, Ishak dan Oke. Ismail. Berarti hukum sunat itu secara turun-temurun ditemukan berasal dari keturunan Iya. Abraham. Nah, jelas kan? Nah, sekarang kalian tidak bersunat itu dari mana? Keturunan siapa, Bang? Jadi Yesus tidak pernah mengatakan harus sunat atau tidak bersunat. Oh, enggak. Matius 5 nomor 19, yang tidak bersunat itu tempatnya neraka. Enggak, Bang. Enggak, Bang. Dalil Quran mana coba? Jangan Al-Quran. Imbang. Biar imbang. Dalil Quran Dia mana? An-Nahl ayat 123 jelas kami diperintahkan untuk mengikuti milah Abraham, ajaran Abraham. Ajaran Abraham salah satunya adalah sunat, betul? Nggak ada di situ, nggak ada sunat. Nggak ada. Saya tanya, kami diperintahkan mengikuti milah Abraham, ajaran Abraham, betul atau tidak? Nggak tahu saya, kata sunat nggak ada di situ. Ajaran Abraham apa? Saya tanya dulu. Ajaran Abraham sunat betul atau tidak? Abraham iya benar, Ibrahim nggak tahu tuh. Oh, beda Abraham dengan Abraham. Abraham dengan Ibrahim beda. Mana kata-kata sunat? Enggak, saya tanya dulu, Abraham dengan Ibrahim beda menurut Abang? Beda namanya. Kata sunat di Ibrahim itu di mana? Pernyataan Al-Quran surah An-Nahl, ikutilah ajaran Abraham. Ajaran Abraham diantaranya sunat, benar atau tidak? Ajarannya saya tanya dulu. apa? Saya tanya ke Abang. Ajaran Abraham salah satunya sunat, betul atau tidak? Nggak ada ajaran perjanjian Allah itu dengan Abraham. Nggak ada ajaran itu. Abang ini kenapa selalu mempleset-plesetkan ajaran para nabi? Saya tanya kepada Abang, Abraham itu salah satu ajarannya sunat, betul atau tidak? Kalau Abraham iya, Ibrahim nggak tahu. Nah, apakah Abraham dan Ibrahim itu beda? Beda, nggak ada ajaran sunat di Ibrahim. Mana? Ibrahim yang ada di Al-Quran, dengar. Ibrahim yang ada di Al-Quran itu siapa rupanya? Ya nggak tahu, nggak ada ngajarin tentang sunat tuh. Lucu abangku ini. Jelas-jelas di dalam kitabnya orang Yahudi, Yohanes Kejadian 17 nomor 7, Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Kenapa Anda jadi bingung? Salah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Abraham adalah bersunat. Yohanes Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, matikan, hapuskan dari sebangsanya. Nah, ini Kristen tidak bersunat itu ajaran dari keturunan siapa, Bang? Keturunan siapa? Iya, ada masalah keturunan. Ada itu susah nggak? Abang, saya tanya dulu. Saya tanya dulu, Bang. Enggak, bukan lari ke sana. Jangan ke Adam. Kita ke Abraham. Abraham dijanjikan oleh Allah. Jangan kayak Paulus, Abang. Abraham dijanjikan oleh Allah perjanjian kekal yang mengikat keturunannya, anak-anaknya. Di situ ada Ishak, di situ ada Ismail. Keturunan Ishak dan Ismail harus memegang teguh perjanjian kekal itu. Nah, sekarang Kristen tidak bersunat itu berasal dari keturunan siapa yang ngajarin tidak bersunat, Bang? Oke, nanti kita satu ya. Nah, sunat itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya secara turun-temurun. Nah, yang tidak bersunat ini perjanjian siapa, Bang? Dan keturunannya, tidak semua dunia ini keturunan Abraham. Oke? Oh, gitu. Ya? Oke. Jadi gini. Baik. Nah, yang saya tanya kepada saudara, kalau ajaran Anda itu tidak berasal dari keturunan Abraham, ajaran Kristen itu dari keturunan siapa? Ajaran yang dipahami oleh Kristen itu adalah Yesus. Sekarang kata sunat itu Yesus ini siapa, Bang? Yesus ini siapa? Keturunan Abraham atau bukan? Keturunan Abraham. Nah,
Sebelum dunia ini ada. Mulai pakai jurus Paulus, giliran mengambil keturunanmu dan keturunannya, oh Yesus katanya. Parah ini, parah. Bang, saya tanya bang, Yesus mengatakan begini, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku mengenal pengikutku, Yohanes 10. Pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu ditiadakan, dibatalkan. Nah, muridku mendengarkan aku. Nah, sekarang Anda kalau mendengarkan Yesus, kata Yesus setitik lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Kenapa Anda membatalkan hukum Taurat yang adalah perjanjian kekal Yesus, keturunan Yesus bersama dengan Allah Bapa? Kenapa? Mana perintah Allah itu sunat? Loh, di dalam Kejadian 17. Bang. Perintah Allah sunat itu mana? Bang, tidak ada. Dengarkan saya. Hukum sunat itu apakah hanya sebatas Yesus? Ya. Atau kepada seluruh keturunan Abraham? Mulai dari hukum perintah Allah, 10 perintah Allah tidak ada sunat. Tidak ada 10 perintah, yang ada 10 firman. Jangan Anda ikuti cara-cara Barat, jangan Anda ikuti untuk menyesatkan manusia. Gantian. Pertanyaan saya, Anda tidak sunat itu ajaran dari keturunan siapa? Karena kalau dari Ishak dan Ismail keturunannya secara turun-temurun bersunat. Anda tidak bersunat itu ajaran dari keturunan siapa? Emang kamu keturunan Abraham? Secara turun-temurun. Dengarkan. Bung, dengarkan. Ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan ajaran keluarga, etnos. Tapi adalah ajaran kepada seluruh umat manusia. Saya manusia, Bang. Maka ketika ajarannya datang memberikan contoh, loh, Al-Qur'an itu jelas untuk seluruh manusia, Bang. Mana katanya di situ? Litubayyina linnas bil bayyinati waz zubur bil bayyina. Tadi saya katakan surah An-Nahl ayat 123, ikutilah ajaran Abraham. Kok Abraham? Ibrahim. Ya Ibrahim dengan Abraham sama aja, Bang. Jangan Bang, dengarkan saya, Bang. Yesus ketika datang kepada Bani Israel namanya bukan Yesus, Bang. Namanya Yesua. Kok jadi Yesus? Iya, betul. Sama enggak? Sama tidak Yesus dengan Yesua? Sama enggak? Sama. Murid-muridnya ada tapi namanya yang satu Yesua, yang satu Yesus, kok sama? Terus Ibrahim itu dari mana? Ada nggak hotel lain? Aduh, kalau yang ini mah parah ini. Jadi bikin malu Kristen lain. Tadi kamu bicara sunat. Kamu nggak ada kata sunat cuma di Quran itu. Kamu bilang ajarannya ajaran ada banyak. Abraham itu nggak ada mengajarkan tentang sunat. Ada sunat kita, kamu nggak tahu. Perjanjian Allah dengan Abraham itu sunat. Kamu bukan keturunan Abraham. Begini. Abdon, kau diam. Jangan kau pamer kebodohan di sini. Abdon, kau diam. Iya, kau diam. Kau lepas kacamata dulu karena kau dari dulu sampai sekarang masih bahlul. Gini, Abdon. Ketika kemudian perintah Allah datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahnya itu agar diajarkan kepada seluruh umat manusia. Jadi tidak lagi terkait dengan keturunan. Tidak sama seperti Ishak, ajaran nabi-nabi yang datang kepadanya hanya ajaran untuk keturunannya saja. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Hanya keturunan Israel, gak ada itu dari keturunan Batak kayak kau. Nah, begitu Rasulullah Muhammad SAW itu datang, dikatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Nas itu manusia, agar kamu ajarkan kepada seluruh umat manusia. Nah, salah satu ajaran yang diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia adalah ajaran Nabi Ibrahim di dalam surah An-Nahl ayat 123. Ikutilah ajaran Ibrahim. Kalau Anda mengatakan, oh Ibrahim dan Abraham itu salah, itu beda. Coba kamu periksa kitabmu,
tidak ada satupun tertulis di dalam kitab terjemahan yang ada di perjanjian lama baru itu mengatakan Abraham, nggak ada. Yang ada Ibrahim, 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 Ibrahim. Hayo. Kenapa nggak Abraham? Kenapa nggak Abraham? Kenapa nggak Abraham? Kenapa di kitabmu menuliskan Ibrahim? Kenapa nggak Abraham? Udah. Gantian Udah. ya. Udah. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada saudara, kalian ini dari keturunan siapa? Oke. Kalau nggak sunat? Udah, Silakan. saya jawab. Saya ini bukan keturunan Abraham atau Ibrahim. Pahami kamu ya. Nah, tapi saya mengikuti ajaran perintah Yesus. Pahami itu? Loh. Kalau tunggu dulu. Tunggu dulu. Ini dia. Ketawa boleh dong, ketawa boleh dong kalau lucu. Ini kan kita masih waras Ya, ini. nanti ketawanya. Ya, silakan. Kamu bicara Ibrahim, kamu bicara Abraham. Padahal Yesus mengatakan, ya, di Yohanes 8 ayat ini, ya. Saya ambil nih. Di Yohanes 8 ayat 55, saya bacakan dulu. Padahal kamu tidak mengenal dia, tapi aku tidak mengenal dia. Jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu cuma. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Nanti kita Abraham cek bapamu, siapa yang pendusta. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Ya, maka orang Yahudi berkata sama kayak kamu nih cuma. Orang Yahudi berkata, maka kata orang Yahudi itu kepada Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham, itu katanya orang-orang yang nggak ngerti kayak kamu nih cuma. Ya. Lah kamu yang nggak ngerti, kamu yang tidak mengerti, justru menganggapnya Tuhan. Kamu sama seperti orang Yahudi. Butuh gantian ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu Sebelum Abraham ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kamu bicara Ibrahim, bicara Tadi- Abraham. Sebelum tadi- Abraham aja Yesus sudah ada. Terus Tadi kamu sudah mengatakan, saya. Sebelum langit digariskan Salomo sudah ada. Hei. Sabar dulu. Saya sampaikan. Saya kasih- Aduh, narasimu rendah, Bung. Iya. Narasimu rendah, Bung. Mana kamu bisa bilang benar? Sampai hari ini kamu tidak mengenal Tuhan. Cuma Loh, kamu mengenal Tuhan nggak? Yesus seperti manusia. Nah itu Kamu dia, manusia. itulah bukti bahwa kamu tidak mengenal Sudah. Tuhan. Manusia Kamu kau siapa? pikir Tuhan. Kamu siapa? Hai. Kamu siapa? Sekarang kau tunjukkan wujud. Coba kau tunjukkan. Coba kamu tunjukkan siapa wujudnya. gantian? Dengarkan Abdon. Kau dengarkan saya. Gantian. Dengarkan saya. Wujud Gantian Bapak, wujud Bapak itu seperti apa? Gantian nanya. Ya, saya tanya, kan kau katakan aku tidak mengenal Tuhanku. Nah, sekarang saya tanya, Tuhannya Yesus yang Bapa itu wujudnya kayak apa? Apa kata Yesus? Melihat aku atau melihat Bapa? Iya, Hah? membunuh aku, membunuh Bapa. Apa berarti? Berarti membunuh Yesus, membunuh Bapa. Gantian. Berarti membunuh Yesus, membunuh Bapa gitu. Aku mengenal Netein Allah. Yesus berarti netein Bapa gitu. Itu dia. Hai. Aduh, parah ini. Sebentar, saya potong dulu Bang Abdul. Umur bertambah. Kan Oten 1. Udah bekarat ini, Menaikkan Bunda. Oten 1 dulu ya. Oh, Bunda Inges, boleh nggak saya tuker dulu Bunda? jasad bertambah besar, otak bertambah kecil. Kamu nggak Bunda kenal Inges. Kamu nggak kenal Tuhan. Sampai saking tidak kenalnya Tuhan, orang yang netek kamu pikir Tuhan. Gila nggak tuh? Ya dong. Ada Iya satu- dong. Iya dong. Masakan Tuhan pencipta langit dan bumi netek? Kamu yang mana? La haula wala quwata illa billah. Yang mana? Nah, tunjukkan dulu, nggak bisa ditunjuk. Apanya? Apanya yang mau Kamu ditunjukkan? ngapain? Apanya yang mau ditunjukkan? Anak, Hah? kamu mengenal nggak? Apanya yang mau dikenal? Apanya? Kamu Iya, apanya yang mau dikenal? Semuanya. Apanya? Contoh. Coba sebutkan apanya? Wujudnya. Wujudnya. Oke. Jadi manusia bisa melihat wujud Tuhan gitu? Tunggu dulu, wujud Allah itu yang mana? Iya, saya tanya dulu. Jadi Tuhan bisa jadi manusia bisa melihat wujud Tuhan gitu? Jadi kalau Tuhan saya bisa berwujud. Iya, Oke. Tuhan kamu yang mana yang berwujud itu? Tuhan kamu yang berwujud itu yang mana? Kamu dari tadi nanya udah tahu Yesus kok. Sekarang Yesus. kamu Ya Allah. Berarti Tuhanmu berkelamin. Pernah disunat pada hari ke-8. Kamu tahu Hah? disunat itu. Oh iya, jadi dengarkan teman-teman. Tuhannya Nah. Abdon ini wujudnya manusia.
namanya Yesus, netek sama ibunya gitu ya, pernah menjadi mayat gitu ya. Itulah Tuhannya Abdon. Nah, sekarang pertanyaannya Saudara Abdon, wujud Tuhannya Yesus itu seperti apa? Wujud Tuhannya Yesus. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Habis itu saya jelaskan samamu. Sekarang wujud dari Bapa itu seperti apa? Melihat aku, melihat Bapa. Udah? Bukan begitu. Saya tanya wujud Tuhannya. Wujud Tuhannya Yesus. Wujud Tuhannya Yesus. Melihat aku, melihat Bapa. Maksudnya? Maksudnya jadi ketika orang, dengarkan saya. Ketika manusia melihat Yesus keluar dari vagina ibunya, itu sama melihat pencipta langit dan bumi keluar dari rahim manusia gitu. Iya dong, itu wujudnya. Oh, ya. Mari bersama-sama Saudara Sidik, mari kita tertawa sebesar-besarnya. Ampun. Bikin open satu Udah lagi susah ini. sebenarnya. Takut ini udah. Udah parah. Jawab dulu. Bunda Jawab kasih. dulu. Wujud Tuhan saya itu. Udah. Dengarkan. Biar saya jelaskan samamu ya, supaya kamu itu tidak selamanya akut seperti inilah. Kasihan, udah dewasa, udah tua, bangkokan pun masih belum paham. Jadi gini. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 1 nomor 18. Quran, pakai Ya. Quran. Tunggu. Saya akan beriman kepada Yesus sebagai nabi. Sabar, nanti saya masuk ke Al-Quran. Nanti saya masuk. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Jadi bagaimana? Jadi tunggu, laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. 2 Samuel 7 nomor 22. Tidak ada yang serupa dengan Allah. 1 Tawarik 17 nomor 20. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ayo. Jadi kamu kenal. Ayo. Berarti kenal. Gimana? Berarti nggak kenal kan? Kenal dong. Itu kan nggak bisa diserupakan. Sok pinter loh. Lah, Nggak bisa diserupakan kok kenal. sekarang begini. Kau bisa kenal wujud akalmu. Kok iya dong, otak dong, wujud akal itu kan otak ini. Kamu bisa tunjukkan wujud rasa manis. Akal itu kan wujudnya otak. Enggak, saya tanya dulu. Kamu bisa wujud rasa manis itu seperti apa wujudnya? Dia pakai lidah mencicipi. Saya minta wujud rasa manis itu seperti apa wujudnya? Kotak, segi 4, bujur sangkar. Kalau kamu belajar. Enggak, saya tanya dulu. Rasa manis itu wujudnya kayak apa? Otonomi tubuh itu tahu nggak? Enggak. Saya tanya dulu. Rasa manis itu wujudnya kayak apa? Manis dirasakan. Pakai lidah. Nggak pakai itu. Wujud yang saya minta wujudnya. Iya, wujudnya lidah manis lo, gula. Ini wujudnya gula. Gula itu bukan manis, Bang. Itu gula. Gula itu bukan manis. Yang saya tanya, rasa manis itu wujudnya kayak apa? Daging nggak manis. Kalau dipanggang enak. Contoh babi tuh. Bingung dia. Rasa manis. Yang saya minta bukan gula. Yang saya tanya, rasa manis itu wujudnya kayak mana? Gula pasir wujudnya. Cuma belajar nggak sih Itu kamu? gula. Itu gula. Yang saya tanya rasa manis. Rasa manis apa? Gula rasa manis nggak? Itu yang saya tanya wujud gula. Yang saya tanya rasa manis. Rasa manis wujudnya gula. Wujudnya manis, Abang Abdon. Wujudnya manis itu seperti apa? Parah. Oke, apa Wujudnya Guru gula, Natar? wujudnya Host, manis. nggak apa-apa kalau ada Siap. yang bawa dulu. Saya mau ini juga. Mau kemana deh? Sini aja deh. Ya, Sini aja, dari nggak Kristen. usah turun. Iya, sini aja. Enggak, itu Sini katanya ada aja, yang mau naik gitu. Ustaz Arif. Teman kita ini aja, Mana? Mbak Kasih diturunkan dari tadi juga. Iya. Dia diam-diam baik, sariawan kali ya. Oke lah. Permisi ya, Mbak Kasih, Ya. aku turun. Saya udah capek nih cuma. Jadi saya mau turun. Ketawa dulu lah Bang Abdon biar relax. Nanti kalau sudah tahu wujud manis itu seperti apa, datang lagi ya, Bang. Ya, jadi wujud gula manis itu gula itu kan.
Bunga pasir. Nah, jadi gini. Abangku inilah. Maksud saya, maksud saya. Apa kata Yesus? Apa kata Cuma- Yesus? Iya, apa kata dia? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Betul. Sedangkan dalam Kami, hatimu, kata Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus adalah penyembah. betul itu. Jadi benar saudara Abdon menyembah manusia yang juga menyembah kepada esensi lain. Bagus sekali kursinya ini abangku. Allahu Akbar. Ya. Kapanpun kamu kalau tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Nyala daripada aku engkau semua pembuat kejahatan. Malu aku nggak mau diusir sama Yesus. akan mengenal Tuhan cuma kalau kamu tidak mengakui. Bentar Gurunda. Halo, Sampai tes. Bang Lari Martin. Oke, Ya, ya. Oke Bang Abdon. Dia buka YouTube di Zakirnek ya. Apa Muslim? Oke Bang Abdon. Buka di YouTube Zakirnek Kenapa, ya. Orang-orang Kristen kan banyak yang masuk Islam tuh ya. Buka di YouTube Zakirnek ya, gitu aja. Udah, itu jawabannya. Maaf Bang Lari Kristen apa Muslim Bang? Alhamdulillah, Bang anak Lari. Muslim. Pengikut Yesus juga Oh dia. Muslim. Wah, Bang Muslim Abdul nggak lah. kabur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iya, pengikut Yesus berarti Bang. Iya. Agamaku Islam, Islam. Nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Dan enggak si Abdul Iya. kabur ya. Dan dia Kita ikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, hanya menuhankan satu Tuhan dan dia sebagai utusan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu maksudnya. Gimana Abdon? Kok gak ada Abdon? Permintaan dong yang Abdon udah mulai udah mulai berkarat otaknya. Udah keluar tak Abdon? Udah. Aduh, itu musuh bebuyutan saya itu dari dulu. Itu sebenarnya Islam semua ya di sini ya, Islam semua ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Salam Saya kenal Bang nggak salat Leri. asar aku. Saya nggak salat asar aku. Tak salat dulu ya. Iya, silakan. Oke. Sudah salat belum? Di sini kita Sama-sama. sudah, Makassar udah. Alhamdulillah. Bang Zuma orang Makassar. Yes, Masya Allah. saya sepupuan dengan Yesus Bang. Sepupu 2 kali. Ya kan. Nabi kita juga Nabi Isa, Nabi Muhammad ya kan. Ini akun siapa nih Kiamat 1 ini? Kiamat 1. Akhwat ini apa? Siapa namanya? Alif ya? Akhwat ini. Bukan. Siapa sih? Bang Zuma. Kita- Kalau lihat akhwat aja. namanya nanti Alifa, Bang. Alif ya? Alifa. Oh iya. Alif. Ya, barangkali anaknya. Kalau Alif Ikhwan. Yang jadi host itu ya, yang jadi host sekarang ini. Gemini ya? Gemini ya? Iya, Iya, Gemini. yang jadi host. Nama itu lengkapnya Sari. Nama lengkapnya Sari. Kalau Sari. panjangnya Sari Puding. Iya, Bang. Oh gitu. Bisa aja. Ini aja. Halo, Bang. Daripada ini ya. Selamat sore. 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 Saya boleh Dari- bertanya sama Bang Suma. Saya Dari tanya sekte dulu, mana, Bang? Bang? Dari sekte mana? Kristen. Oh, Oke. iya, siap. Oke. Apakah Muhammad disunat? Tunjukkan ayatnya. Baik. Rasulullah Muhammad SAW itu menyatakan dengan lisannya, dengan mulutnya sendiri bahwa salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadaku adalah aku lahir dalam keadaan sunat. Apakah itu di ayat Al-Quran? Hadits Tertulis. beliau, Yang pernyataan beliau. berarti pernyataan sepihak. Bukan Allah SWT yang menyatakan itu. Jadi Muhammad maksudnya saudara, di Al-Quran itu harus ada di sana bahwa dia sudah bersunat, dia sudah wudhu, dia sudah mandi, gitu ya. Iya, itu kan harus Kalau begitu, harus dari Allah kan. oke, firman kalau Allah. begitu ada enggak di dalam kitab Torah Musa SWT. bersunat? Ada enggak, Bang? Enggak, saya bertanya kan. Enggak. Ini saya jawab. Ini rangkaian dari jawaban saya. Oh, berarti Ada- enggak ada, ada- ya. Iya, paham. ada paham, tidak? udah. Paham. Ada- Berarti di Al-Quran tidak ada tertulis Muhammad Iya, sudah sunat betul. dan Betul. itu adanya di hadis.
Itu pengakuan Iya kan? beliau, betul. Oke. Dan kakeknya kemudian merayakan, mengundang syukuran orang-orang tetangganya untuk merayakan kelahiran sekaligus sunatan cucunya gitu. Terus apakah kalian diperintahkan oleh Allah SWT untuk sunat? Yes, An-Nahl Ada ayat 100 ada, An-Nahl ayat 123. Perintah kepada kami untuk bersunat, ada jelas, untuk mengikuti milah Abraham atau Apa Ibrahim. kata-katanya itu? Ya, ikutilah agama atau jalan ajaran yang diajarkan oleh Ibrahim. Ajaran apa agama? Sama bang, ajaran itu agama. Begitu ya? Iya, begitu Berarti bang. emang Ibrahim itu agama Islam. Dari mana agama Yes. Islamnya? Betul. Sedangkan kan kita ketahui semua bahwa Muhammad yang menyebarkan agama Islam. Islam itu Nyambungnya apa? dari Bang? mana tuh? Islam itu dulu apa dulu? Agama itu apa? Islam yang Iya, mempercayai Islam itu apa? Allahnya Islam Allah itu apa? Islam itu apa, Bang? Itu agama yang mempercayai Iya, Allahnya enggak. SWT. Arti daripada Islam itu apa, Agama Bang? Islam artinya Allah Islam Penghujat ditanya penghujat apa? Kamu kan penghujat ditanya. Allah SWT itu kan Penghujat ini. umatnya Islam. Yes. Nah, Islam itu apa? iya Tahu dia. pokoknya agama Islam itu Lo Allahnya pokoknya, SWT. Ada nggak? pokoknya. Ya, iya. Anda kan Maksudnya? mengaku Allah SWT yang diridhoi agama Islam di sisi Iya, betul. Allah SWT. Nah, betul. adakah perintah Allah SWT untuk suruh sunat orang Islam? Suruh sunat orang nggak bisa jawab. Lu nggak bisa. Milat, maulid kali. Milat. Kalau ajaran Kristen ada nggak dari Jawablah. Yesus? Ya, jawablah kamu. Nggak bisa Jawablah bertanya. kamu. Nggak Kan bisa udah bertanya. dijawab tadi, Jawab. Bang. Ini Kan akibat sudah ini dijawab gunda. tadi. Iya, iya. Ini buah apa buah jatuh nggak jauh dari pohon ini? Apa jangan Paulus ini? Jawab. Bisanya Ini kan Milat penghujat ini, doang. Bunda. Ini penghujat ya. Kasihan ngana. Tapping dia kan penghujat ya. Bertobat Jot. Buru-buru. Jadi kalau saya bertobat, Bang, kalau misalnya nih saya bertobat, saya harus iya. jadi agama apa nanti? Kalau saya keluar dari Islam, ke agama Kau mana kan yang baik? bilang percaya. Yesus Enggak. Kristus Misalnya atau Anda, si Anda kan apa, mengatakan Isa saya Al-Masih, harus bahwa bertobat. Anda Nah, sekarang kalau saya mengimani. bertobat, saya ikuti Anda siapa mengimani ini? Yesus kan? Sampai Diimani kau sebagai bilang, apa? kau bilang kan kau sepupu dua kali sama Yesus. Iya, betul. Kau tahu? Kau tahu? Kau bilang tadi tuh. Iya. Nah, sekarang kau bertobat, sekarang kalau saya bertobat, iya. kau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana Kau itu harus Yesus baptis. ajarkan? Di mana Kau Yesus harus ajarkan? baptis. Di mana Yesus ajarkan itu? Enggak, Bahwa dia harus kau dijadikan Tuhan. baptis. Apa pokoknya? Apa pokoknya? Pokoknya. Dua kali. Pokoknya. Mau Yesus promosi. kau nggak sunat. Dia mau promosi agamanya, tapi Yesus tidak ajarkan. kali. Apa Yesus ajarkan? Yesus sujud, kamu nggak sujud, berdoa, weh, Bung. Kamu nari-nari gitu loh. Namaku. Katanya ikut ajaran Yesus. Ada sepupu gue. Sekarang begini. Ada saya punya sepupu. Ada sepupu dua kaliku namanya Yudas. Ada sepupu dua kaliku namanya Yudas. Sepupu dua kaliku itu wali kota di Palopo. Dan dia punya, dan Yesus punya saudara namanya Yudas. Berarti saya dengan Yesus sepupu dua kali dong. Kan ada sepupu dua kaliku namanya Yudas. Nama sepupu saya itu adalah Yudas. Dia wali kota di kota Palopo sekarang. Nah, Yesus punya saudara namanya Yudas. Berarti saya dengan Yesus sepupu dua kali. Dia jilat lagi. Kedeng dia udah kepanasan dia. Kepanasan dia. Kepanasan dia. Yesus disunat, kalian nggak disunat. Jargon-jargon ikut ajaran Yesus. Yesus penyembah Allah, kalian menyembah Yesus. Apa kalian ini? Kau harus dibaptis. Aduh, parah kalian. Dibaptis kau cuma. Yesus tidak pernah membaptis satu ekor
membaptis satu ekor kau. manusia pun. Iya, dia nggak baptis karena dia itu Yesus kan tidak pernah manusia. membaptis. Yesus Allah tidak pernah menjelma membaptis jadi loh. manusia. Satu pun manusia tidak pernah dibaptis oleh Yesus. Dia manusia 100%. Allah menjelma jadi Lucu. manusia 100%. Mana dalilnya 100% mana? Mana dalilnya? Manusia 100% unsur-unsurnya manusia sejati. Mana 100% mana dalil mana? Sesungguhnya agama Yesus yang itu diridai bukan oleh Allah adalah agama Pembaptis Islam. Yang pembaptis itu adalah Yohanes. Mana 100% mana? Mana dalilnya? Tuhan dibaptis sama manusia. Baptis kau Tuhan dibaptis sama manusia. Ndak malu. Tuhannya dibaptis. Sepupu dua kali ndak mau dibaptis. Nangis udah Paulus Tuhannya dibaptis. Kau nggak disuruh sunat sendiri. Apa Tuhannya salahnya Ibrahim sama Tuhannya Ishak? dibaptis. Dan ya. Tuhannya dibaptis. Arab Ibrahim Tanya ajaran dari Yesus. Israel. Yesus dikafani kalian mati. Yesus Bagaimana mati dikafani. Kamu mati pakai peti. Ajaran apa kamu? Katanya ajaran Yesus. Yesus membangkitkan Lazarus dalam posisi dikafani. Yesus pula mati dikafani. Kau pakai peti sangat gas. Marah kamu gak punya ilmu. Untuk menyempurnakan menyempurnakan aja, apa Sos, kitab turunin Taurat aja, nggak ada aja tidak ilmunya orang lengkap ini. di Al-Quran. Sabur pun Turunin begitu bilang tidak Kristen itu lengkap. salah. Yesus mati dikafani. Kamu mati. Kalian ini mati pakai peti, pakai jas. Emang di mana? Katanya ikut ajaran Yesus. Malu kau. Kamu ini ikut ajaran Paulus. Capek gue Nak murka Jadi Tuhan kau kena. jadi sepupu dua kali saya itu wali kota di Kota Palopo. Namanya Yudas. Yesus punya saudara namanya Yudas. Nah, berarti saya sepupu dua kali juga dong. Kok kamu yang panas? Gimana sih? Noten yang cerdas. Bang Suma itu sepupu dua kali dengan Yudas wali kota Palopo. Nah, sekarang Yudas punya saudara bernama Yesus. Berarti 10 kali dong dengan saya. Aduh, makanya kalau pilih Tuhan itu jangan yang serupa dengan makhluk. Gimana sih? Saya juga pernah menemukan KTP nama Yesus. Lucu ya. Ada pernah viral itu manusia bernama Yesus. Lucu ya. Aduh, parah ini. Parah. Sodung Tampu Bolon, selamat sore. Abang Sodung. Cium kudus, bukan? Monitor. Pak Bek kecawa menangis. Pak Balu Pak Burah. Wah, lain di Jeddah. Bang Sodung. Sore Bang Sodu. Ya, diambil alih dulu Bang Sidik. Saya monitor. Iya. Saya lihat dulu Ya, pengunjung Bang, ada Bang beberapa. Sodro namanya apa itu? Soduk Tampu Bolon. Dia belum ini kok, belum monitor. Oh, nggak monitor ini signal kali ya bahas jaringannya. Lucu-lucu. Iya ya, oten lucu ya. Soduk. Bang Sodung. Monitor Bang Sodung. Si Oten yang pengen naik, ayo. Ya gantiin aja si Soduk ini. Signalnya kali. Dia tadi minta Telat Bang, ketawanya telat Bang, telat. Lucu. Oke, siap. Itu dia naik ke sini untuk melampiaskan kekesalannya dia. Karena tidak ada kebenaran yang dia bisa temukan di agamanya. Siapapun dihadapi dari Kristen untuk menjadi wakil debat dengan Bang Suma, nggak pernah menang. Stres dia naik ke sini ketawa, cuman mau sumbangkan suaranya. Pendeta yang Orang gurunya pendeta pasti nggak bisa. Belum ada. Di Indonesia ini belum ada yang sanggup menghadapi kami. Belum. Begitu ya. Belum ada.
Belum. Malah mereka ngajarkan jangan hadapi Bang Zuma. Kenapa? Malu ntar mereka tahu Bibel. Wah, kita ini kalau hadapi dia, makin kita hadapi, makin dia uber itu Bibel, makin dibuka semua aib kita, lari perpuluhan, hancur kita nanti. Kami mau makan apa gitu. Makanya MYM angkat tangan, Joshua TU angkat tangan. Siapa lagi? Estra Soru angkat tangan. Gak ada yang berani. Jangan coba. Itu namanya pendeta ya, Pak? Kalau Tuhan jangan coba-coba hadapi apologet muslim. Jangan sekali-kali. Kalau kalian belum mau jatuh miskin. Kenapa? Apologet muslim lebih paham Bible. Tengok contoh tadi. Tengok tadi itu si Abdon. Kayak mana keteterannya dia. Ditunjukkan Markus 2:3. Bapakku yang ada di surga, ampunilah mereka. Lah kalau Yesus itu penghapus dosa, mengampuni orang, dia yang mengampuni dosa, maka dia cukup mengatakan, kuampuni dosamu karena kamu nggak tahu. Tapi faktanya apa? Dia minta kepada Tuhan. Nah, ini temannya Bang Sidik ini. Silakan Bang Sidik. Silakan. Beliau sahabat saya nih. Dia adalah pebisnis batu cincin di Medan. Silakan. Bang Sidik. tapi dia anu loh Bang, Gurunda. Dia fans sama Gurunda, mau ngobrol itu. Kalau kita biasa di roomnya kita, enggak lagi dia pingin ya. Dia sudah enggak cinta lagi sama aku, Bang. Iya betul, kalau dia diskusi mana Gurunda? Mau pingin diskusi sama Gurunda. Dia enggak cinta lagi sama aku, dia. Monitor. Dia lebih sayang Pak Bom sekarang. Gimana? Ini suaranya Udah nih. Oh, selamat sore. Ya, Bu Selamat Derni. sore Bu Derni. Ya, selamat sore semuanya. Ya. Sore. Mau bercerita atau mau ngobrol apa mau diskusi? Diskusi lah, nggak berdebat ya, tapi diskusi. Oke, terus diskusinya mau gimana, kayak gimana? Tadi Dia kan saksi Yehova. Saksi Yehova atau Advent? Advent. Oh, Advent. Nah, tapi jadi warnes. Jadi warnes juga. Pokoknya kalau Bu Derni jadi warnet, jadi Advent. Asal jangan jadi tawon aja. Setelah diskusi loh kok jadi warnes. Kalau tawon itu menggigit. Oh iya. Bu Darni juga kan menggigit. Benar nggak? Enggak juga. Enggak. Aku ikutin yang mana yang benarnya. Nah, sekarang anaknya berapa Bu Darni? Satu, dua cowok, dua udah Nah, besar. itu pernah menggigit juga berarti. Katanya nggak menggigit tadi. Waktu nenen. Nah, iya, pandainya Ibu Darni ini. Iya. Sekarang nggak menggigit lagi. Udah besar, udah kerja. Nggak mungkin lah. Oh iya. Anakku udah kerja loh. Di Palembang dia, di Palembang. Tapi ibu masih cantik, masih langsing gitu, seksi pun. Iyalah, kan pengikut Yesus. Oh iya toh. Mantap. Iya betul. Hatinya harus baik supaya jangan cepat tua. Betul. Jangan terlalu dipikiri dunia ini gitu. Iya. Tapi harus dijalani hidup ini. Iya. Harus bekerja mencari uang. Mana bisa kita hanya duduk-duduk aja, iya kan? Betul. Tapi kan tiap hari minta makan, Bu, di dalam Matius 6. Berilah aku makan pada hari ini. Iya harus. Siapa yang tidak bekerja jangan makan katanya. Oh iya betul. Ada ayatnya Yang loh. makan itu. Jadi kita harus bekerja. Kalau bekerja. Iya, silakan Bu. Apa yang Ibu ingin diskusikan, nanti ada guru saya di sini Bang Sidik yang kasih arahan dengan Dinda Alif. Enggak lah, aku mau Bang Juma lah. Bang Juma Nah, itu lebih kan paten. jangan gitulah Gurunda lo kok. Saya murid lo. Apalah saya ini, Bu Derni. Aku ini nggak ada apa-apanya, Bu. Enggak lah.
Aku salut loh sama Ini hanya Bang guru Zuma. senam. Tumbang semua orang Kristen Yes, Bang Zuma buat. mantap. Waduh, Nabi kedua 9 si Zuma itu. mantap. Ya udah, Luar biasa. sebentar sebelum tempat dulu Jose. Kalau Bu Darni ini tumbang pasti sandarnya ke dada Bang Suma aja ya, Bu. Kalau tumbang nanti ya. Enggak. Aku tetap kuat. Enggak deh. Masuknya Aku kalau tetap tumbang takut Ibu sama- sandarnya di dada saya aja. Kolpo. Kalau di Makassar, ini aku kan di Medan, nggak mungkin lah. Si Zuma. Oh iya. Wah, Jauh lah, Bang. iya. Makassar Asik. jauh. Iya. Baiklah kalau gitu nggak jadi berarti ya, Bu ya. Yang ngerayu kayak nabinya. Oh, mantap. Menghujat lagi. Mulai menghujat lagi. ini. Ajaran Paulus ini. Apa nih buat Bang Jose dengan Ibu Derni? Silahkan. Iya, Udah ya, silakan. kita mulai ya. Boleh. Bahas apa kita? Tapi aku dulu ngomong ya Bang Juma. Nanti Oh iya, boleh. Iya, Boleh. baru ganti Siap. ya kayak gitu. Ribut-ribut semua, nggak tahu orang penonton dengarnya. Jadi yang Betul. menonton itu yang mau belajar nggak terberkati. Iya, baik. Maunya kami juga para Kristen ini harus tunggu-tunggu lah juga teman-teman Muslim bicara. Jadi orang Kristen Iya, juga betul. enak bicaranya kan gitu. Betul. Jadi orang yang belajar di bawah tahu dia yang mana yang benar gitu. Iya, betul. Ya kan? Iya, So, kita Silakan. mulai ya. Silakan. baik. Iya. Silakan. Kan semua tujuan kita kan ke sorga. Iya kan? Iya, Tuhan kita betul. yang mana lah Tuhan yang kita sembah. Kan seperti itu. Nah, Betul. sementara saya kan sudah dari kemarin selalu saya bilang, kenapa aku memilih Yesus? Karena Iya. di dalam perjanjian lama juga hanya Allah siapa yang mukul-mukul itu disebutkan. Kok saya mute dulu. Aku di gunung ini. Di tempat Lanjut. Terus kan kita kan sudah tahu di perjanjian lama bahwasanya Allahnya yang akan membalas setiap perbuatan orang. Kan seperti itu. Nggak ada manusia, nggak ada nabi, apalagi utusan juga nggak akan bisa membalas kelak setiap perbuatan orang. Nah, di dalam perjanjian baru juga dijanjikan Yesus yang akan datang bersama para malaikatnya untuk membalas setiap perbuatan orang. Jadi kenapa kita mesti ragu lagi, terlalu kita ribut. Yang mana Allah itu? Ya Allah itulah yang akan memberi hukuman. Kan di perjanjian lama juga siapa yang memberi hukuman? Allah. Kalau di kami orang Kristen, kelak yang memberi hukuman ya Tuhan Yesus. Dianya Allah itu begitu. Jadi makanya saya nggak mungkin lah aku pindah ke lain hati. Aku tetap dia juga. Dibilangnya di dalam Yohanes 8 ayat 24. Jika engkau tidak percaya Filipus bahwa aku adalah dia, matilah engkau di dalam dosamu. Kan katanya. Jadi para nabi aja pun tidak berani. Gak ada ayatnya tertulis dia akan datang bersama para malaikat untuk membalas setiap perbuatan orang. Hanya Tuhan Yesus. Memang ditulis anak manusia. Kan dia gelarnya itu pada saat di dunia anak manusia. Tetapi yang membalas setiap perbuatan orang dan untuk menghakimi itu kan Tuhan. Itu makanya saya gak bisa loh pindah ke lain hati apapun ceritanya. Karena sudah jelas. Terus apa lagi yang mau kita bahas gitu. Gitu loh dari saya. Terima kasih. Oke. Oke, Silakan, saya dulu ya. Cuma. Bang Sidik, saya bentar. Silakan Gurunda, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau dari perspektif kami umat Islam dalam Al-Quran, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa, wahai Yasua, apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirimu selain daripada aku?
Di Islam, Nabi Isa mengatakan, Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah berkata-kata apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Itu seirama di dalam kitab Ibu Yohanes 12 nomor 49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, sekarang kita uji nih. Yang mengatakan dia akan datang untuk menghakimi seluruh manusia itu ucapan siapa? Ibu baca di mana itu, Bu? Bahwa dia akan datang. Di mana, Ibu? Matius 16 ayat 27. Terus Matius ada banyak itu loh. Matius 24 ayat 30. Terus Ulangan 18 ayat 19. Terus ya itulah salah satunya. Iya, baik. Saya ambil di dalam Matius 16 nomor 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Oke, Bu ya. Jadi Yesus itu akan membalas setiap manusia katanya, ya kan? Diceritakan seperti itu ya. Ia akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya. Oke. Nah, kira-kira gini. Yesus itu juga akan membalas umat Islam. Taruhlah ini betul-betul adalah firman Tuhan Matius 16 nomor 27 kan gitu ya, Bu ya. Yesus juga akan membalas umat Islam karena umat Islam juga adalah manusia. Saya dipanggil ke penghakiman Yesus. Bang Suma, yes, Paman, apa kabar? Baik. Kamu waktu di dunia kenapa tidak menuhankan aku? Aku bilang, di mana perintahmu untuk menuhankan dirimu? Adakah? Nah, dia mengatakan apa? Tidak ada. Nah, salahkah kalau aku tidak menuhankanmu? Dia tidak salah, karena memang aku tidak pernah mengajarkan untuk aku disembah. Nah, kemudian saya akan mempertanyakan ke beliau. Di dalam Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, Yesus sebelum terangkat ke langit sudah menamatkan ajarannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya menurut Yesus? Yaitu perkataan yang telah kukatakan. Perkataan itulah yang akan menjadi hakim. Nah, sekarang ketika umat Islam dihakimi oleh Yesus, maka umat Islam akan dihakimi berdasarkan perkataan-perkataan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel. Nah, ada enggak perkataan Nabi Yesus pada saat itu agar kami menuhankan dirinya? Enggak ada. Ada enggak perkataan Yesus kepada Bani Israel agar dia itu dituhankan sama seperti menuhankan pencipta langit dan bumi? Enggak ada. Lalu kami dihakimi berdasarkan apa? Nah, ketika Yesus menghakimi seluruh umat manusia, maka dia akan menghakimi hanya ada dua, yang menuhankan dirinya dan yang tidak menuhankan dirinya. Yang menuhankan dirinya silakan berdiri. Berdirilah semua Kristen. Yang tidak menuhankan dirinya silakan berdiri. Nah, berdirilah umat Islam. Kemudian jadikan ucapan dia, perkataan dia sebagai bukti untuk memfilter siapa yang disiksa, siapa yang tidak. Umat Islam, kamu kenapa tidak menuhankan aku? Memang tidak ada perkataanmu agar engkau dituhankan. Kristen, kenapa kau menuhankan aku? Aku diajarkan oleh Paulus. Nah, kau pergilah ke Paulus, minta tolonglah sama Paulus supaya kau diselamatkan. Karena saya mengajarkan kepada kaumku, kepada Bani Israel, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Nah, sekarang angkat tangan, siapa yang mengimani aku sebagai utusan Tuhan? Angkat tanganlah kami. Siapa yang mengimani aku sebagai Tuhan itu sendiri? Angkat tanganlah Kristen. Kira-kira yang diupah neraka di situ siapa, Bu? Udah, aku kan, Pak. Ya. Nanti kan ya, begitu. Hai umat Kristen, sudahkah kau patuhi 10 hukumku? Kan katanya, datanglah orang Kristen yang lain. Sudah. Bukan, tidak. Karena mereka kan menyembah, membuat patung, menyembah dan menciumnya. Menyembah Anak Maria.
entah siapa lah itu. Jangan kita bilang agamanya ya, Pak. Menyembah anak Maria juga salah nggak, Bu? Salah lah, nggak bisa disembah, hanya Tuhan yang di sorga yang disembah. Adakah Berarti Yesus nggak boleh disembah? Yesus kan Tuhan, Pak, yang harus disembah. Tunggu dulu, Pak, aku dulu. Nah di sini ibu tersangkut di sana. Tunggu dulu, sudahkah kau menguduskan hari Sabat? Iya, Pak, saya bilang lah. Yang Kristen yang lain mengganti menjadi hari Minggu. Oh, enyahlah kau dari hadapanku. Aku membunuh, enyahlah kau dari hadapanku. Aku berzina, enyahlah kau dari hadapanku. Aku mengingini milik sesama aku manusia, enyahlah kau dari hadapanku. Engkau semua pembuat kejahatan. Katanya. Kalau yang mengatakan aku menyembah anak Maria, oh, enyahlah kau dari hadapanku, katanya. Ya, Ibu Darni dong. Gimana itu? Ya, karena itu udah jangan membuat bagimu patung baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Tidak bisa. Jangan kita bikin patung-patung di gereja. Tidak boleh, haram itu bagimu, kan katanya. Jadi kalau ada agama atau gereja siapapun itu, saya nggak berani bilang. Saya hanya mengabarkan apa yang dikatakan Yesus. Jangan membuat patung bagimu, baik menyerupai apapun, menyerupai batu kek, mau patung kek, mau bentuk emas kek. Jangan. Kita hanya berdoa kepada Tuhan yang di sorga. Gitu. Signal. Gitu loh. Gitu loh. Kenapa pergi rumah? Bukan signal situ. Jaringan signal. Jadi gini. Bu. Di dalam Al-Qur'an, di sini tertulis di dalam Quran surah As-Saff ayat 6 ya. Gini. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira." Nah, seperti juga yang tertulis di dalam Matius 15:24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya. Terus di dalam Yohanes 17 ayat 9, "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik." Jadi di sini mereka ini milikmu ini milikmu ini milik Sang Pencipta ya. Jadi aku berdoa, Yesus berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, milik Sang Pencipta ini loh, Bu. Nah di dalam di dalam Matius 15:24 ini, "Ia akan melahirkan anak laki-laki yang engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa." Ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan di sini ya kan, ini dialah utusan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 3, "Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus yang diutus." Markus 12:28-29. "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa." Jadi Yesus bukan Tuhan, Ibu Derni. Iya. Halo. Memang. Oh. Saya Pak. Silakan. Iya memang Pak, betul. Boleh saya tanggapi, Pak Sidik? Halo Pak Sidik, boleh saya tanggapi? Silakan Ibu Derni atau halo Pak Sidik. Oh begini Pak Sidik, berarti Pak Sidik, Nabi Isa Bapak itu bukannya Yesus kami. Jadi tidak bisa Bapak bilang di Al-Quran itu Nabi Isa, dia memang Nabi Isa bukan Tuhan di Al-Quran, tapi di kitab kami dia memang Tuhan. Lagi mana? Nggak bisa nyambung dong Pak. Oke. Tuhan iya, itu Sang Pencipta ya. Tuhan itu Sang Pencipta, betul? Iya betul. Oke, saya tanya. Waktu Maria, ibunda Maria melahirkan Yesus, Maria itu menyembah kepada siapa? Iya, dia menyembah kepada Tuhan. Tuhan siapa?
Tuhan Allah, Raja semesta alam, Bapak. Raja semesta alam berarti bukan kepada Yesus ya, betul? Halo Bapak, Bapak mesti paham. Jawab aja, kok gitu sih repot? Bapak mesti paham begini Pak, dengar dulu, saya ngomong dulu. Iya, silakan. Saya ngomong dulu bahwa Tuhan itu Pak, dia di luar ruang dan waktu. Bapak paham di luar ruang dan waktu? Terus? Di luar ruang dan waktu, artinya dia bisa menjadi manusia, dia ada di dunia, dia juga ada di sorga, dia bisa begitu Pak. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Yang saya tanya Pak, yang gini, dia jangan dulu masuk di mustahil. Oke, saya tanggap ya. Iya. Yang dimaksud di sini yang saya tanya Pak, waktu Yesus dalam kandungan Maria, Maria ini menyembah siapa? Dia menyembah Tuhan. Kok pertanyaan Tuhan siapa? Bapak kok belat-belit? Iya tuh loh, kok itu yang kalian imani loh. Tuhan siapa yang disembah? Iya, dia nyembah Tuhan. Mungkin gini pertanyaannya, apakah Tuhan yang disembah oleh Yesus juga? Iya. Maria menyembah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Bertanya lagi, gimana? Iya, Maria menyembah Tuhan, Tuhannya itu adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Iya, ketika Yesus sebagai manusia di dunia kan. Iya, betul sekali. Ya, betul. Karena menurut kepercayaan Katolik, Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Berarti Yesus belum Tuhan ya, bukan Tuhan ya? Dan Yesus punya Tuhan. Ya, dan Yesus punya Tuhan kan seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kan saya bilang begini, dia 100% manusia ketika pada waktunya dia menjadi manusia, dan dia 100% Tuhan. Kan udah jelas. Gak ada dalil 100% Pak, gak ada di dalil 100% manusia 100% Tuhan. Enggak pakai dalil. Yang ditanya tadi katanya di situ Yesus. Kita pakai filosofi. Oh, kita pakai berarti Alkitab Pak. Filosofi Alkitab di mana? Makanya filosofi Alkitab, filosofi ini dalil atau apa? Coba Bapak mana 100% manusia 100% Tuhan? Katanya Bapak tadi Yesus bukan Tuhan kan? Masih manusia kan? Oh, berarti dia manusia dong. Dia di dunia. Atau bisa menjadi Tuhan lagi nanti udah besar atau bagaimana Pak? 100% Tuhan, 100% manusia. Kan pada waktu dia dilahirkan, kan itu sudah jelas Pak. Malaikatnya bilang sama Maria, namailah anakmu Immanuel, artinya Allah beserta kita. Artinya Allah itu sendiri yang turun menyertai manusia dalam bentuk manusia. Iya, menyertai. Berarti namanya bukan Yesus kalau gitu, tapi namanya Immanuel. Ya, ketika dia dilahirkan sebagai putra, dia tetaplah dibilang Yesus sebagai anak Allah, dia tetaplah dibilang sebagai Yesus kan. Jadi dia dinamai Yesus apa Immanuel, Pak? Bapak ini begini, saya ngomong dulu Pak. Misalnya Bapak ini Tuhan nih, terus ketika Bapak lahir ke dunia, tentu saja Bapak dinamai entah siapa, kita nggak tahu kan. Tapi sebenarnya Bapak ini Tuhan gitu loh. Logika Bapak masuk gak sih sebenarnya? Bingung saya mau jelaskan. Masuk gak sih sebenarnya? Bingung saya mau. Di gunung kali ya, gunung itu. Yang pertama kan kena report, jangan yang kedua ini kena juga. Mana Bapak tadi? Bapak ini bingung, Bapak bingung lah, dalangnya lebih bingung Bapak. Oh, itu gunung dadu. Subhanallah. Ya Allah. Aduh. Dari tadi saya naik terus ya Allah. Wayangnya bingung lah, dalangnya lebih bingung ya. Kita ketawa aja Pak. Oh, berapa jam dong? Mana tadi ya video saya?